kesehatan ya, jaga diri kita karena kita ini pandemik, jangan sok-sokan, jangan nian. Ini sangat seram. Kalau mau keluar pun saya tetap keluar sih, tapi lihat jangan jaga jarak selalu. Kalau saya senjatanya selalu dua ini ya. Sih selalu saya sehari udah 2 pagi dan 2 malam. Ini selalu jaga pakai propolis juga. Jadi menurut clinical study yang dari AFC, propolis itu bisa langsung bunuh virusnya on contact. Jadi kan yang bahaya itu kalau dia ada di kerongkongan lalu masuk ke paru-paru. Nah, kalau saya selalu pakai propolis, sekalipun propolis dikit, kalau ada yang mau tinggal di redeem aja ya, tinggal hubungin Lydia kantor, mau redeem manual. Mudah-mudahan masih ada sisa sedikit ya. Oke, kita mau mulai Grand LOP kita hari ini ini pertama kali saya, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Oke. Ya, kita mulai ya. AFC itu apa sih? AFC itu kita masuk ke Indonesia AFC bukanlah perusahaan MLM di Jepangnya. Nah, itulah menurut saya kelebihan kita. Kalau ditanya orang-orang sebenarnya apa sih kelebihan perusahaan kita dibanding MLM lain, kita tuh berdiri di belakang AFC. Sebenarnya kalau cuma brand-brand aja sih banyak di luar sana brand yang cukup bagus ya, terkenal gitu ya. Cuman MLM kadang-kadang produknya kalau apalagi yang lokal itu kalau kita lihat kadang-kadang suka itu aja gitu ya. Jadi kompetitif mereka saya nggak pernah bilang produk dari MLM lokal itu jelek. Cuman MLM di lokal itu kekurangannya adalah kekurangan inovasi gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, kelebihan kita tuh berhasil menggandeng perusahaan farmasi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat gedung ini, sebenarnya di lantai paling atas ini yang kerja adalah orang-orang yang brilian Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau perusahaan lokal, dia nggak akan mampu hire orang-orang seperti researcher, profesor, doktor. Itu yang hebat dari kita. Waktu mereka ciptain suatu produk di AFC, mereka nggak cuman, saat ini Malaysia lagi booming nih, ini kita bikin yuk. Nggak begitu Bapak dan Ibu. Mereka selalu pikirin, ini siapa, untuk siapa, Indonesia masyarakatnya apa, butuh apa, penyakitnya apa, itu selalu mereka teliti dulu. Setelah mereka temuin, masyarakat Indonesia butuh ini. Lalu mereka mulai lihat research mereka selama ini. Mereka kan sudah lebih dari 50 tahun ya Bapak dan Ibu berdiri. Mereka pelajarin rekod-rekod mereka. Nah, kenapa bisa begitu banyak otak-otak brilian di dalam AFC? Karena AFC ini sebenarnya pusat, mereka punya research center yang mereka teliti, mereka bisa sediain fasilitas untuk para dokter, para ilmuwan, saintis itu untuk meneliti di laboratorium mereka. Nah, itulah kelebihan mereka. Dan hasilnya, kalau mereka tuh begitu mendapatkan hasil gitu, siapa tahu mereka hanya berharap gini, suatu saat mungkin mereka bisa menerima Nobel. Mereka kerjanya seperti itu aja. Nah, mereka gunakan research facility yang dibangun oleh AFC. Waktu mereka menemukan sesuatu, AFC rekornya. Suatu saat waktu mereka mau masuk ke suatu negara, mereka lihat, negara ini kira-kira penyakitnya seperti ini, kebutuhan mereka ini, kekurangan vitamin mereka ini, dengan data yang ada mereka cari. Untuk bagian ini, research-nya butuh ini. Jadi kehebatan kita di AFC, itu bukan sekedar brandnya sudah terkenal Bapak dan Ibu, tetapi orang-orang yang berada di belakang layar AFC yang menciptakan produk-produk kita gitu ya. Itu yang dahsyat, itu kehebatan kita Bapak dan Ibu. Sayang kita seharusnya minggu lalu sudah ada di Jepang ya, kita udah lihat-lihat pabriknya, cuman karena ada virus ini kita semua postpone. Kalau nggak Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri betapa hebatnya orang-orang yang ada di belakang AFC Bapak dan Ibu. Kita semua tahu AFC sudah berdiri dari tahun 1969, perusahaan farmasi tertua dan terbesar, salah satu ya, bukan tertua ya, salah satu yang tertua dan terbesar di Jepang. Perusahaan farmasi pertama yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange, dan cuma satu-satunya Bapak dan Ibu menurut Obasang. Nggak ada lagi perusahaan farmasi di Jepang sampai saat ini yang terdaftar di Tokyo Stock Exchange. Jadi ini juga satu hal yang bisa kita banggakan dari AFC. AFC juga adalah pabrik farmasi pertama yang pertama kali mendapatkan sertifikat GMP di Jepang. Oke, ini ada video dikit.
Oh, ini video grand launching kita kemarin ya. Di sini kita 1010 orang, kita mendapatkan rekor muri ya di sini ya Bapak dan Ibu. Oke, next. Oke, ini visi dan misi kita. Visi kita adalah menjadi perusahaan direct selling terbesar dan terpercaya di Indonesia dengan menyediakan produk inovasi terbaik dan teruji dengan sistem bonus terbaik. Misi kita yang paling penting adalah menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi yang tak terbatas. Kalau Bapak dan Ibu lihat di sebelah kiri, ini pabrik semua ada di kota namanya Shizuoka. Ini satu pabrik yang kita taruh gambar Gunung Fuji ini beneran Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu berdiri di salah satu kantor, Bapak dan Ibu akan melihat Gunung Fuji di belakang kantornya. Ini semua dalam satu kota Shizuoka, beberapa tuh walking distance. Jadi semua adalah pusat-pusatnya ya. Kalau Bapak dan Ibu bingung, kok ada logo AMS sih? Ini apa? AMS itu adalah Asayama Miso Hoshikin. Itu adalah Food King. Jadi waktu Mr. Asayama ini mendirikan perusahaan pertama kali 50 tahun yang lalu, dia bikin 2 divisi. Satu AFC, ini untuk suplemen, yang kedua adalah AMS. AMS ini divisi makanan, Bapak dan Ibu. Makanan seperti apa sih? Karena di Jepang ini kan dulu, bukan dulu sih, sampai sekarang masih suka terkena gempa bumi, bencana alam. Mereka siapkan makanan-makanan yang kalau sampai ada gempa bumi, mereka tinggal kasih air, lalu makanan itu sudah cukup gizinya. Ya kayak kalau kita di Indonesia mungkin Indomie kali ya. Cuman ini sudah banyak gizinya gitu. Jadi nggak usah khawatir kekurangan gizi dan lain-lain gitu. Jadi ada 2 brand yang mereka selalu tonjolkan, AFC. Ini kalau yang paling atas gedungnya, yang ini itu bagian luar. Yang ini bagian dalam. Mereka selalu pasang 2 logo ini. Satu adalah makanan, satu adalah suplemen Bapak dan Ibu gitu ya. Dan AFC adalah untuk suplemen. Dan brand kita sudah berumur lebih dari 50 tahun. Dan pabrik yang di bawah ini adalah Hanamai. Hanamai ini adalah kolagen Bapak dan Ibu biasanya. Mereka ciptain kolagen. Kalau di dunia, kolagen itu mau segimana dibikin, itu ada bau amis. Nah, kalau dari Hanamai, ini kolagennya nano ukurannya, satu-satunya di Jepang yang bisa keluarin nano kolagennya, dan mereknya Hanamai. Itu nggak ada bau sama sekali kalau dicobain. Oke. AFC Care. AFC Care kita dimulai waktu ada gempa di Lombok dulu ya, setahun yang lalu tepatnya. Kita waktu itu baru mulai, omset juga belum banyak, tapi waktu di Lombok terjadi gempa, kita langsung bilang, oke deh, ini waktunya untuk kita diriin AFC Care. Karena waktu itu kita juga pikir memang perusahaan ini didiriin khusus untuk membantu orang gitu ya. Membantu banyak dalam artian membantu secara produk, orang bisa menjadi sehat. Yang kedua, kita juga usahain supaya bonusnya semaksimal mungkin. Di sini Anda yang jadi kaya, perusahaan support gitu ya. Perusahaan bisa sukses kalau Anda sukses. Itu konsep dari perusahaan ini. Nah, selain itu juga kita harus give back gitu. Nah, waktu pertama kali ada gempa di Lombok, kita juga langsung seperti ada sesuatu di dalam hati saya bicara, ini buktiin gitu. Buktiin bahwa kalau ini benar-benar perusahaan didiriin untuk memberi kembali. Ya, waktu itu ada tantangan di hati saya gitu ya. Pergi gitu. Padahal waktu itu salesnya juga soalnya masih sedikit, member juga masih sedikit. Tapi kita nggak peduli, kita pergi, kita berikan yang terbaik pada waktu itu ya, yang kita punya. Ini kita diriin camp-camp, waktu itu anak-anak ini semua nggak ada yang berani di rumah, jadi kita adain kayak trauma healing, lain-lain. Ya puji Tuhan sampai saat ini, kita mulai dari Januari sampai tahun ini kita udah lebih dari 1,5 miliar yang kita keluarin. Kemarin 1 miliar kita donate ke Nabire. Di Nabire ini sungguh unik. Anak-anaknya mereka tuh tinggal di gunung, jadi kalau ada sekolah mereka nggak mau datang. Nah, kita diriin di situ sekolah ini partneran dengan satu organisasi dari ketentaraan juga Bapak dan Ibu ya. Cuman kita terlibat di dalamnya, kita mendirikan asrama buat wanita, asrama buat anak-anak perempuan, lalu kitchen kita bikinin juga, kamar mandi yang layak kita bikinin. Ini nggak ngelihat agama, di sini kita kerjasama sama pesantren. Jadi mereka juga mendirikan ini dengan satu tujuan, nanti mereka dididik secara rohani juga. Mereka juga di sekolahnya kerohanian juga dipantau gitu Bapak dan Ibu ya. Di sini ada Ralin Syah. Terus
kemarin juga dengar cerita-cerita banyak di luar sana dokter-dokter yang benar gitu Bapak dan Ibu ya, maksudnya yang benar adalah yang punya hati untuk melayani, mereka terjun, taunya mereka malah kena corona dan sangat menyedihkan, beberapa meninggal gitu Bapak dan Ibu ya. Di situ saya langsung merasa tertantang. Kita bisa apa sih? Kita selama ini ngomong kan banyak tuh di Facebook, di media sosial bilang, wah kekurangan ini, kekurangan itu. Saya selalu mikir apa yang kita bisa buat. Saya bahkan hubungin beberapa organisasi, apa yang kita bisa buat. Mereka kok diem, semua diem. Beberapa kenalan saya, teman-teman bilang, aduh kita juga lagi susah nih, mau gimana, gila. Terus saya di sini merasa tertantang gitu Bapak dan Ibu. Ini baju ini nggak murah loh, satu piece-nya 1 juta. Terus kita pikir, wah udahlah, maksudnya kita percaya aja gitu. Kita di organisasi ini, saya sangat percaya bahwa dengan kita memberi, kita akan pasti lebih diberkati gitu Bapak dan Ibu ya. Banyak saya ajak, saya pikir kalau misalnya ngajak grup perusahaan-perusahaan, kita kan punya banyak teman juga perusahaan-perusahaan, bahkan ada beberapa yang di politik gitu Bapak dan Ibu, kita ajak, ayo kita bareng-bareng, kita kolaborasi, nggak usah pakai brand, semuanya kita ini, kalau makin kita besar, kita makin bisa kasih lebih. Semua pada, aduh lagi susah lah, lagi inilah, lagi itu, banyak alasan. Saya pikir-pikir, udahlah kita jalan dulu aja, kita langsung beli. Kemarin accounting kita juga, wah bener nih Pak, mau ini udah kemarin gimana mau ngasih lagi, nggak apa-apa, kita kasih dulu aja, kita tabur aja, karena ini masanya. Kenapa Bapak dan Ibu? Saya sangat tergerak untuk kita terjun ke dalam peperangan di virus corona ini Bapak dan Ibu, karena kemarin beberapa kenalan saya, karena ini kenalan sudah lama ya, tiba-tiba saya dengar berita, mereka ada yang beberapa yang kena, langsung begitu tahu positif, langsung dibawa ke rumah sakit, nggak lama meninggal, anaknya pun nggak boleh ketemu Bapak dan Ibu ya, langsung dikuburkan hari itu juga, kuburan nggak boleh milih, rumah sakit nggak boleh milih, semua harta nggak ada artinya Bapak dan Ibu. Nah di sini saya merasa alangkah baiknya kalau kita langsung terjun aja, nggak usah pusing, kita beliin dulu aja deh semampu kita. Lalu di sini juga kita buka, kalau Bapak dan Ibu mau ikut berpartisipasi, sumbang berapa aja terserah, nggak usah 1 juta, mau 100.000, mau 200.000, nanti di atas ini semua kita kumpulin, di atas 500 piece dan 10.000 piece kita sudah pesan, kita akan pesan lagi Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ya di sini kita bisa membantu gitu ya. Ini kita akan kumpulkan, lalu kita lagi data juga, kita punya tim dokter namanya Dokter Speak di IFC, terdiri dari beberapa kumpulan dokter. Saya udah minta data-data rumah sakit mana aja yang mau dikasih. Satu rumah sakit bisa dapat 10 sampai 20 piece peralatan ini gitu, dan sudah mulai banyak data-data yang masuk. Kalau Bapak dan Ibu ada yang kenal sama pengurus rumah sakit atau penanggung jawab rumah sakit, kita ada 500 piece, ini udah cukup banyak Bapak dan Ibu, kita mau barang begitu datang kita langsung distribusiin. Kalau Bapak dan Ibu ada yang tahu rumah sakit yang membutuhkan, yang di front line ya, tapi ya di front line, tulis surat aja ke kita, nanti kasihin ke Lia atau ke Niko atau ke saya, ini ada rumah sakit meminta ini, begitu barangnya datang dalam 10 hari lagi, barang datang kita langsung distribusin ke rumah sakit di front line ya Bapak dan Ibu. Itu aja ada untuk AFC Care. AFC Care benar-benar kita mau menjadi perubahan ya, kita nggak ngomong-ngomong aja gitu ya. Oke, untuk AFC sendiri, Bapak dan Ibu tahu kantor kita yang di Jakarta, kita disupport oleh Jepang. Waktu itu ceritanya adalah di Indonesia adalah MLM pertama Bapak dan Ibu ya. Kita waktu membujuk AFC dulu, ceritanya agak panjang nih, mundur dikit ya. Dulu saya pernah ada hubungan bisnis sama AFC, cuman dulu belum dikasih brand utama mereka. Kita dikasih brand yang paling kecil, yang ini brand yang anak muda ya, belum terkenal, di Jepang pun belum begitu terkenal, di Indonesia belum ada, kita jadi sole distributor, lalu kita jualin di retail, dan amazingly dalam 6 bulan kita bisa top sales, dalam beberapa tahun kita menjadi top sales di Guardian waktu itu. Nah, setelah kita mulai ini, saya mulai koreksi gitu. Loh, waktu saya pulang dari Amerika, itu panggilan saya mendirikan perusahaan bukan cuma sekedar sales profit untuk sendiri gitu. Kita mulai koreksi, kayaknya bukan ini deh. Panggilan kita adalah untuk menjadi terang buat Indonesia. Kadang-kadang
sounds to muluk-muluk gitu Bapak dan Ibu ya, lebay gitu ya. Saya kadang-kadang suka malu juga kalau cerita. Oh, kita mau untuk masyarakat itu kayaknya mau malu, agak gimana ya, agak kok lebay bener gitu ya. Tapi itu sesungguhnya Bapak dan Ibu. Waktu saya pulang ke Amerika itu ada kayak panggilan di hati saya. Saya nggak tahu waktu panggilan itu apa sih sebenarnya. Cuma nekat-nekat aja, berani pulang, berani jalan aja. Waktu kita jalanin retail itu sukses banget. Tapi untuk saya pribadi aja Bapak dan Ibu ya, nggak ada untuk orang lainnya. Semuanya mulai terbuka waktu Gojek itu bikin aplikasi yang pertama. Orang-orang ketawain, wah Gojek apaan tuh? Kan dulu kan zaman dulu ojek kan mangkal ya. Ojek kan mangkal gitu. Masa dikasih handphone apa modalnya udah gede, kapan balik modal? Semua orang ketawain. Sekarang sejak Gojek jalan booming, kriminal turun. Orang-orang menggantungkan hidup di situ berapa ya? Jutaan orang yang menggantungkan hidup melalui Gojek. Nah, dari situ saya mulai lihat, oh kayaknya bisnis kita nih harus menuju ke sana. Kita sudah mulai pikir apa ini itu terakhir kita dapat akhirnya oh ini adalah network marketing. Waktu kita coba waktu itu datang pertama kali ke AFC kita bilang kita mau diriin perusahaan network marketing, kita mau pakai brand AFC. Mereka tertawa Bapak dan Ibu ya. Wah, mana mungkin ini brand sudah 50 tahun oleh founder kami dirikan gitu. Masa mau dijadiin ini MLM kan jelek, nanti bisa ya bagus dalam 3 tahun pertama, habis itu hancur, namanya jelek, nama kita jelek, kita tuh sudah trading di Tokyo Stock Exchange, bagaimana kalau kamu yang menghancurkan? Inilah susah lah, penolakan banyak sekali. Cuman saya tahu Bapak dan Ibu, kalau sudah jodoh itu nggak akan kemana-mana. Tapi terus saya nggak pernah nyerah Bapak dan Ibu ya. Pernah sih nyerah, aduh kayaknya nggak mungkin ya. Akhirnya saya ke maklon lokal gitu ya. Ya udah kita ke lokal aja lah, kayak orang-orang lain gitu. Waktu kita lihat pabrik-pabrik lokal, aduh nggak seru ya. Kok kayak gini ya, kok jadi kayak banyak pertanyaan di dalam diri saya. Ini produk bener bagus nggak sih gitu. Terus quality gimana? Saya dari dulu waktu di Amerika, saya tahu kalau mau sehebat-hebatnya owner, kalau dia baru akan sulit mengkontrol suatu brand Bapak dan Ibu. Itu pentingnya. Kenapa Bapak dan Ibu bisa berbangga berada di AFC Bapak dan Ibu ya? Karena brandnya tidak ada di kontrol saya Bapak dan Ibu. Saya nggak bisa telepon AFC, kita sudah bayar bonus ratusan miliar, lalu saya bilang produk Anda terlalu mahal, tolong kurangin tuh bahan aktif. Nggak, kerjanya nggak begitu. Kenapa Bapak dan Ibu? Kalau di maklon lokal bisa Bapak dan Ibu. Karena saya yang bayar ownernya. Kalau di AFC, selama itu brandnya AFC, itu dikontrol Bapak dan Ibu ya. Mereka nggak main-main. Pertama, yang namanya terdaftar di Tokyo Stock Exchange, kalau mereka melakukan tipu-tipu, stok mereka akan hancur. Dan mereka akan jauh lebih rugi dibanding sales box per to box. Di AFC, untuk kita tuh mereka udah nggak ambil profit di mana-mana kalau kita kerja sama-sama pabrik. Akan selalu perhitungan seperti ini. Oke, Anda beli misalnya 100 kontainer. Oke, harga 100 kontainer, maka pabrik akan profit segini per boxnya, untung segini. Kalau di AFC udah enggak Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau harusnya dengan bonus kita bayar, harusnya harganya nggak 750 Bapak dan Ibu. Seharusnya lebih dari 2.500.000. Itu tuh kan kita dapat, nggak tahu ya, saya sangat merasa kita tuh sangat beruntung, ketemu beruntung lagi. Waktu pertama kali AFC kasih hak untuk jadi sole distributor di Indonesia menggunakan sistem MLM, saya bilang, oh saya nggak mau produknya yang sama ada di Singapura, saya nggak mau ada produknya yang sama ada di Malaysia, saya mau produknya spesial untuk kita. Mereka langsung garuk-garuk kepala dan kayak marah. Loh, ini kita udah kasih kerja sampai eksklusif, kok Anda masih minta-minta hal lain gitu. Kebetulan waktu itu beruntungnya ada Profesor Kikuchi lewat dan kita ngobrol bahwa begini loh, kami mau begini. Terus dia langsung mikir, oh iya, Indonesia kasih saya waktu untuk berpikir. Lalu dia berpikir, dia bilang, ada nih tercipta produk yang cocok buat Anda. Terciptalah SOP 100. SOP 100 ini Bapak dan Ibu. Di tempat lain nggak ada Bapak dan Ibu ya. Launching lah di Indonesia gitu ya. Pertama orang juga meragukan ini produk apa, karena nggak ada yang dengar. Biasanya di Indonesia untuk memulai satu MLM produknya biasanya booming dulu di Malaysia, lalu orang mulai mendengar ada di Indonesia dengan brand lain, mereka akan happy gitu melakukan, oh ya sudah ada ini. Waktu kita pertama kali masuk, kita yang pionir salmon ovary peptide. Belum ada perusahaan-perusahaan di Asia Tenggara yang berhasil membumingkan
salmon ovary peptide, Bapak dan Ibu. Waktu SOP masuk, kita tahu semua 2 tahun kemudian kita menempati posisi kedua. Waktu kita tahun lalu kita menempati posisi ketiga. Kita masuk sebagai posisi ke-8 Bapak dan Ibu ya di Indonesia, di dunia kita posisi nomor 8. Dalam setahun kita posisi langsung nomor 3 sales secara global Bapak dan Ibu ya. Lalu kita dikasih hadiah kantor di sebelah kiri ini Bapak dan Ibu. Kemarin Oba juga telepon, sekarang kamu sudah nomor 2 sales. Nomor 1 Cina. Kalau Cina agak sulit mengalahkan. Kenapa? Cina itu sales Indonesia tambah sales Singapura kali 2. Jadi untuk ke sana ya mungkin bisa, teman tahun depan mudah-mudahan ya. Nah, gimana tadi kita di tahun ini kita sudah terbukti Bapak dan Ibu, produk kita luar biasa. Kemarin dari 86 MLM yang ada di Indonesia, kita menang penghargaan sebagai best selling produk Bapak dan Ibu ya. Utsukushi dan SOP. Itu nggak neko-neko Bapak dan Ibu, asosiasi AP2LI nggak bisa dibayar Bapak dan Ibu. Kita kasih data real, mereka audit, mereka lihat dari semua MLM, 86 MLM yang terdaftar, kita nomor 1 Bapak dan Ibu ya. Itu luar biasa Bapak dan Ibu. Itu semua berkat Bapak dan Ibu yang berjuang di lapangan dan memberikan testimoni, sharing testimoni itu sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tahu, bukan sekarang sih, beberapa bulan yang lalu kita di email sama Oba, saya di email, Ernest, gitu ya, Ernest Sang, ini beberapa perusahaan besar Jepang, salah satunya Shiseido even, dia bilang, panggil nih Indonesia, kami mau dengerin bagaimana caranya launching di negara Indonesia bisa sesukses ini. Bapak dan Ibu, kita kemarin masuk ke koran bisnis Jepang yang dibilang di situ gini, sales global itu turun 9%, bahkan di AFC sendiri pun secara global salesnya turun, tapi di situ ditulis Indonesia, yang aneh di Indonesia, ini produk katanya, kita mendongkrak sales 43% something gitu Bapak dan Ibu, itu unbelievable, mereka bingung, ini strategi apa yang mereka lakuin, bahkan saya dipanggil untuk memberikan seminar di brand-brand yang sudah established seperti Shiseido. Saya di situ bilang, wow luar biasa ya. Kalau mau panggil pun nggak bisa saya yang maju, mesti seluruh tim AFC Bapak dan Ibu yang menghadiri ini semua kita mesti datang dan kita ceritain gimana kita bisa booming di Indonesia itu Bapak dan Ibu ya. Saya bilang nggak bisa sharing. Kalau mau sharing panggil kita semua nih. Ada hampir 100.000 member. Nah 100.000 member deh sharing gitu ya. Anyway, saya cuma mau bilang kita nggak tahu lah, kita lagi ketimpal rejeki yang bertubi-tubi Bapak dan Ibu ya. Tapi saya tahu sebenarnya kenapa kita bisa sampai saat ini bisa booming, kenapa kita bisa sampai saat ini kita bisa terus salesnya tinggi. Banyak di asosiasi yang bilang, MLM lain bilang, wah kita kok struggling, kita pikir selling suplemen akan maju, bla bla bla, kok turun gitu ya. Di situ, tapi saya nggak mau APO kayak kita di AFC nggak, cuman saya dalam hati aja gitu ya. Di AFC kita makin maju loh Bapak dan Ibu. Ini barang terus datang berkontainer. Kemarin saya lihat gudang, waduh penuh sekali. Ini mau datang lagi 5 kontainer lagi mau datang. Dan saya lihat nggak ada ruangan. Waduh gimana nih, penuh banget barang. Terus self pick up kita juga kita tutup kan. Tapi kemarin saya ke sana, saya lihat udah kosong lagi. Wah dahsyat. Jadi ada tempat lagi Bapak dan Ibu. Sales kita nggak turun, sales kita naik Bapak dan Ibu. Cuman saya mau bilang di sini, kenapa? Saya sangat yakin kenapa kita bisa booming. Bukan dari kehebatan kita menjual Bapak dan Ibu. Menurut saya pribadi ya, bukan dari kehebatan kita gimana gitu ya, strategi atau apa dari manajemen, bukan Bapak dan Ibu. Tetapi karena kita prinsipnya adalah memberi Bapak dan Ibu ya. Semakin kita memberi, pasti kita akan menerima lebih Bapak dan Ibu. Selalu ingat itu. Ajaran agama apapun, kalau Bapak dan Ibu memberi, lihat, percaya saya, pasti Bapak dan Ibu akan lebih lancar rezekinya. Kita ada donation ini, kita masih buka Bapak dan Ibu. Kalau ada Bapak dan Ibu tergerak, ayo memberi, ayo belajar memberi. Pasti Bapak dan Ibu akan lebih lancar ke depannya. Di sebelah kanan kita lihat Geraha Bukopin. Nah, ini kantor kita yang beli Bapak dan Ibu ya.
Saya happy banget. Berapa minggu yang lalu saya sempat akhirnya ke Surabaya lihat office. Saya langsung keren banget nih office ya. Bapak dan Ibu yang di Surabaya atau yang deket-deket di sana main sekali-sekali Bapak dan Ibu ke kantor kita ya. Saya kalau ke Surabaya ini ngeliat kantor ini betah banget Bapak dan Ibu. Pengennya rasanya tinggal di Surabaya aja udah pindah gitu ya. Sebenarnya kantor besar MLM punya banyak kantor besar di mana-mana gitu. Cuman yang sangat hoki lagi ya, rezeki lagi gitu Bapak dan Ibu ya. Kita kok bisa ketemu tempat di lobi Bapak dan Ibu. Itu susah loh nyari tempat kantor di lobi, ukurannya bagus, bisa menempati banyak orang. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah dapat keberuntungan seperti ini, manfaatin ya kantor, sekalipun sekarang nggak boleh keluar-keluar, kalau mau ke sana pun pakai masker ya. Cuman ini kantornya luar biasa Bapak dan Ibu. Wah, panjang banget ya. Baru 3 slide tuh panjang itu. Oke, ini founder saya dan Mike, kita lewatin aja. Ini kita medical expert kita ada dipimpin oleh Dr. Trevino. Cuman kita ada board of doctors ya kita bilang ya. Namanya Dr. Speak. Di situ beberapa dokter aktif. Ada yang kepala rumah sakit, ada yang macam-macam deh, bermacam-macam dokter di situ. Ada dokter penerbangan, nah semua ada di situ. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya soal ini gimana ya, ini gimana nih tentang ini, kadang-kadang jawaban kita kan agak lama Bapak dan Ibu. Kenapa lama? Karena kita biasanya nggak jawabnya asal-asalan Bapak dan Ibu. Kita tanya dulu sama mereka, karena mereka profesional, jadi butuh waktu gitu Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau tanya ke Niko, Nik, ini orang kenapa begini, kenapa begitu? Jawabannya agak lama, Bapak dan Ibu harap bersabar. Karena saya udah bilang ke semua leader, ke semua manajemen, kalau ada jawaban pertanyaan yang membingungkan, yang belum pernah ditanya sebelumnya, jangan asal-asalan jawab. Tanya dulu sama dokter. Nah, kita bisa berkonsultasi sama beliau-beliau ini. Kalau dilihat di sini, udahlah ya, maksudnya cukup kredibel ya dokter yang kita ada ya Bapak dan Ibu ya, nggak usah diragukan lagi, bukan dokter abal-abal gitu maksudnya ya. Ini kunjungan kita pertama, kunjungan kita kedua, di sini ada 103 orang. Kemarin seharusnya kita berangkat lagi ke sini 165 orang ini ya, benar ini ya? Betul. Ya, lebih banyak lagi Bapak dan Ibu. Ya, cuman tenang, bukan dibatalkan, cuman ditunda gitu ya. Oke. Loh. Oh, sampai situ aja. Oke, Bapak dan Ibu. Segitu aja dari saya. Saya berdoa dan berharap agar semua kita bisa diluputkan dari penyakit-penyakit, dari segala virus Bapak dan Ibu ya. Tetap berjaga-jaga Bapak dan Ibu. Jangan lengah. Mau ketemu orang, harus pakai masker, jangan lengah. Gitu aja dari saya. Sukses semuanya. Bye. Halo. Kali ini saya presentasi ya, Bapak Ibu ya. Ini samping kanan udah ganti slide-nya, bener nggak? Lihat nggak? Udah. Udah ya. Oke, saya akan lanjutin. Tadi Pak Ernest jelasin tentang perusahaan sama produk. Saya akan jelasin tentang produk sama marketing plan. Buat teman-teman, partisipan kita kan udah 500. Saya sedikit aja kalau memang teman-teman yang dengerinnya maksudnya udah sering denger atau apa, kasihan slot tempat yang lain karena tadi banyak yang chat saya nggak bisa masuk karena kita kapasitinya 500 aja. Mungkin leader-leader yang udah sering denger tapi bagi yang baru beberapa denger mau belajar, stay ya. Kasihan soalnya nanti teman-teman yang lain belum bisa masuk soalnya. Tadi pada WhatsApp saya semua. Oke, saya akan jelasin tentang produk, paten, dan uji klinis. Bapak Ibu, ini yang dipresentasiin ke Anda, nomor 1 adalah Anda harus, leave. Nah, tunggu dulu, biasa kalau udah ini, biar orang lain masih bisa masuk, kasihan. Oke, Bapak Ibu di slide ini harus benar-benar bisa nyimak, atau harus bisa jelasin, karena di bagian perusahaan produk dan marketing plan ini adalah kuncinya. Jadi Bapak Ibu, semakin Anda jelasin singkat di sini, semakin singkat Anda jelasin, semakin baik. Ingat ya Bapak Ibu ya, presentasi yang baik adalah presentasi yang singkat, bukan yang bertele-tele. Jadi Bapak Ibu bisa dengerin, nyimak bagaimana cara presentasiin slide ini. Karena slide ini slide baru, jadi nanti saya akan jelasin tentang produk. Di bagian produk kita mulai selalu dengan paten dan uji klinis. Paten dan uji klinis ini adalah hal utama di mana kita AFC bawa perubahan di seluruh network marketing di Indonesia. Dimana kalau kita sekarang jelasin produk,
nggak pakai lagi testimoni, Bapak Ibu. Dulu, 15 tahun sampai 20 tahun yang lalu, semua jualan testimoni. Dan waktu ketika AFC datang, kita salah satu network marketing yang bikin orang udah nggak jualan testimoni lagi, karena kita datang pakai paten. Itu yang pertama kali Anda baru dengar Marine Placenta itu apa hari ini, lewat AFC. Itu pertama kali Anda dengar paten itu apa. Sekarang mulai besok saya percaya, 2 tahun, 3 tahun lagi datang paten-patenan deh. Atau paten apalah. Saya kemarin lihat ada produk yang punya 70 paten kata dia. Saya udah langsung, ya udah deh. Kalau ada 7 paten, ya udah deh, terserah deh. Gitu. Kenapa? Karena kita bawa perubahan di network marketing, di mana kita bikin seluruh kompetitor atau network marketing lain Indonesia jadi harus lebih baik. Kalau enggak, dia nggak bertahan. Nah, ini adalah paten dan uji klinis kita. Satu, saya akan jelasin mulai dari Utsukushi, di cara minumnya. Jadi teman-teman nyimak, Utsukushi itu artinya cantik, Bapak Ibu. Basicnya artinya cantik. Nah, cantik di Jepang beda sama cantik di Indonesia. Cantik di Jepang selalu anggap semua berasal dari dalamnya yang bagus. Dalamnya yang cantik pasti outputnya cantik. Nah, Utsukushi ini bahan utamanya salmon DNA dan juga 11 aktif ingredient lainnya. Pak, kenapa nggak ditulis 11 aktif ingredientnya? Karena kepanjangan. Anda bisa lihat kita udah share di WhatsApp di mana, tapi bahan utamanya salmon DNA. DNA ikan salmon ini diambil dari spermanya ikan salmon. Ini juga nano size produk kita, tapi 800 Dalton. Apa sih bahan aktif ingredient lainnya? Nih saya sebutin, ada salmon DNA, Takara kombu fukoidan, ada bakteria, resveratrol, pineapple, fish collagen, kiwi seed. Setiap aktif ingredient ini punya khasiat, Bapak Ibu. Anda bisa baca sendiri. Cuma yang kita klaim semua yang diuji secara klinis dan dipatenkan. Paten pertama kita ada anti-tumor agent. Kedua, immune activating effect, naikin imun. Nomor 3, therapeutic agent on hepatitis C. Dulu, 2 bulan yang lalu, Bapak Ibu, paten nomor 2-nya Utsukushi ini dipandang sebelah mata. Immune activating effect. Nggak ada yang mau jelasin, betul ya? Dan sekarang waktu ada virus infected gini, baru kita tahu pandemi ini, baru kita tahu ternyata immune activating effect baru dipakai sekarang. Malah udah nggak ada yang peduli sama antitumornya. Apalagi hepatitis C. Nah, inilah produk yang paten. Anda juga tahu paten ini udah ada jauh sebelum pandemi ini ada ya. Jadi waktu Utsukushi launching pun kita udah jelasin. Jadi paten kita ada anti-tumor. Tumor itu apa sih Bapak Ibu? Tumor itu banyak kasus. Banyak tumor jinak dan ganas. Jinak itu apa? Ada miom, kista, dan kawan-kawannya. Imun ini naikin imun kita, jadi buat virus terutama. Kenapa? Karena virus itu nggak ada obatnya. Nggak ada. Virus itu sembuh sendiri, Bapak Ibu. Nah, jadi Anda bisa minum Utsukushi untuk pencegahan. Pencegahannya. Bukan, jangan Anda putar balikin lagi untuk bilang mengobati. Nanti Anda kena corona. Saya rasa kalau dia udah kena, kayaknya lebih ke SOP. Nah, kapan waktu minum terbaik Utsukushi ini adalah yang direkomendasi sebenarnya malam hari pakai air. Sebenarnya. Tapi Anda bisa minum pagi, siang. Kalau saya minum pagi, siang. Saya nggak bisa minum malam. Tapi ada yang cocok minum malam. Nah, basically, Bapak Ibu, karena dia probiotik. Kenapa rekomendasinya malam? Karena kalau dia probiotik, malam kan kita udah berhenti makan. Betul ya? Nah, kalau malam kita udah berhenti makan, kita minum dia, jadi dia detox. Pagi-pagi Anda bisa BAP dengan mudah. Kalau minum pagi nggak apa-apa. Cuma kan pagi biasa kalau kita udah minum, kita makan mie ayam, kayak saya pagi mie ayam, nasi uduk. Jadi susah. Itu maksudnya. Jadi Utsukushi direkomendasi malam. Kapan? Siapa aja yang bisa minum? Kami rekomendasi yang minum SOP dan Utsukushi 12 tahun ke atas. Itu rekomendasi. Kenapa? Karena di bawah 12 tahun, anak kecil nggak butuh SOP. Karena dia stem cell-nya masih baik. Regenerasinya masih oke. Stem cell-nya masih banyak. Utsukushi-nya juga, ini dari Dr. Luigi juga. Saya lihat tadi Dr. Luigi juga ada ya. Utsukushi juga, kenapa harus 12 tahun ke atas? Karena anak kecil belum cari cantik lah. Terus yang kedua, anak kecil juga belum saatnya detox usus. Tapi andai kata ada beberapa case tertentu, Anda boleh tanya ke saya, biar saya konsultasi sama dokter. Jadi dokter, karena saya tahu ada beberapa minum, ada balita minum 5 tahun, 7 tahun, tapi at least mereka minum dengan konsultasi dokter. Tapi andai kata minum gimana? Andai kata minum ya nggak apa-apa juga. Tapi kan kita harus ngomong by data dan rekomendasi. Lanjut. Nah ini video Utsukushi saya kasih lihat ke Anda.
Ini adalah usus, sebelah kiri adalah usus yang normal, dan sebelah kanan adalah usus yang kotor. Ini bukan takut-takutin, tapi umumnya usus kita adalah usus yang kotor. Karena Indonesia tidak mengenal makanan probiotik pada umumnya. Contoh, kalau di Korea ada apa ya Bapak Ibu? Anda pernah makan kimchi ya? Jadi setiap orang Korea makan itu selalu ada kimchi, itu adalah probiotiknya. Kalau di Jepang ada natto. Mereka juga aktif makan natto itu, karena itu fermentasinya. Kalau kita di Indonesia jarang makanan yang mengandung probiotik yang dimakan barengan. Ada tape, tapi jarang-jarang kita makan ya. Kita biasa makan ayam, ikan, nasi, tempe, sambal, udah, sama bihun kayak enak. Itu yang bikin, ya, itu yang bikin usus kita cepat. Usus kita umumnya Indonesia kotor, dan kanker usus di Indonesia adalah tingkat kematian kedua yang paling tinggi di kalangan kanker. Makanya kenapa Utsukushi ini Anda bisa tahu sebenarnya minuman ini yang paling, Utsukushi ini yang paling kita kuatnya adalah probiotiknya. Karena setara dengan 1000 botol Yakult. Oke, ini uji klinis Utsukushi. Jadi kita sekarang uji klinisnya kita gabungin buat NK sel, perbaikan sitolis, peningkatan sel darah putih, peningkatan sistem imunitas. Itu ada semua. Dan uji klinis Utsukushi bagi kita yang lagi lockdown di rumah yang paling keren adalah kita bisa mengurangi pembentukan sumbatan pada pembuluh darah, di mana kita sekarang lagi lockdown di rumah dan kita lagi gedein perut sama-sama. Betul ya? Jadi Utsukushi ini Anda minum semua Bapak Ibu, selain untuk penjagaan, juga sekarang adalah waktu terbaik. Karena pertama kita harus imun sistem kita jaga, tingkatkan. Dan nomor 2 adalah kita lagi banyak makan makanan jorok di waktu ini. Betul ya? Ada yang raise hand nih, jadi dia setuju nih pendapat ini ya. Nah, jadi Anda minum Utsukushi ini, ada uji klinis terbaru untuk mengurangi pembentukan pembuluh darah. Sisanya uji klinisnya untuk kondisi kulit wajah, pori-pori, kadar hepatik, jerawat, minyak, nah semuanya. Nah, minggu pertama Anda minum Utsukushi, Anda harus tahu nih Bapak Ibu, minggu pertama Anda minum Utsukushi, umumnya Anda ada efek detox di usus. Artinya Anda nggak mual. Biasa Anda akan merasa mual. Atau yang kedua adalah Anda akan BAB. Itu pilihannya cuma 2. Dia mual, sebenarnya biar dia nggak mancing makan lagi. Karena usus lagi diletoh, dia biasa agak mual. Saya rekomendasi kalau dia agak mual, minumnya pakai air. Gitu ya. Dalam beberapa hari aja. Untuk yang BAB juga beberapa hari aja. Minggu kedua, Help Reduce Body Acne and Pain. Ini antiinflamasi nih Bapak Ibu. Antiinflamasi juga. Jadi kita produk Utsukushi ini ya, sangat tepat hampir jauh 3 bulan, 4 bulan sebelum pandemi ini terjadi. Virus corona ini, karena ada inflamasi juga. Jadi minggu kedua ini mengurangi inflamasi. Minggu ketiga untuk kulit, biasa orang yang minum Utsukushi, mukanya pasti cerah. Karena kadar glutathione di Utsukushi sangat tinggi. Jadi glutathione kalau Anda minum banyak, rata-rata kulit memutih. Jadi kelihatan Pak, Mama Ibu, di sini yang minum Utsukushi apa enggak, kelihatan juga. Minum nggak? Minum. Enggak. Oke, minggu keempat, lihat lagi-lagi untuk pandemi ini cocok banget, karena dia bilang increase in body immunity system, jadi menaiki imun kita, sistem imun kita, dan bikin kita lebih susah terserang virus infection. Gila nggak? Jadi ini uji klinis ini lahir jauh sebelum pandemi ini terjadi loh Bapak Ibu. Kalau Anda nyimak betul slide ini dari awal-awal, slide ini datang jauh sebelum pandemi corona ini atau apapun ini terjadi. Ini udah dibahas dari awal. Makanya pihak Jepang pun, medical expert kami juga udah rekomendasi Anda minum 4-6 saset Utsukushi. Saya selalu bilang, ada yang bilang mahal, saya paham. Tapi Anda harus tahu virus bahaya ini, cuma imun doang Bu yang bisa lawan. Nggak ada yang lain. Ada yang panik, makanya saya bilang, kami kemarin himbau untuk jangan terlalu beli overbuy. Banyak yang tadi nanya produk aman apa enggak. Produk aman. Ya Pak Ernest, aman ya? Aman. Cuma kita nggak pernah tahu gulungannya kayak apa Bapak Ibu. Artinya Anda kenapa jangan terlalu overbuy? Karena semua sekarang mau ngestok. Anda percaya nggak, kemarin ada leader hubungi saya, mau transaksi 4M. Nanya, kalau saya mau transaksi 4M, ada nggak produk? Tahu nggak company bilang apa? Company bilang nggak boleh. Anda nggak boleh transaksi segitu. Kenapa? Kalau semua overbuy gini, pasti nanti ada yang nggak dapat, Bapak Ibu. Betul ya? Sama kayak konsep yang ras-ras ini. Kenapa
Anda pernah lihat, udah banyak lihat video, Anda boleh stok masker, boleh. Tapi jangan berlebihan. Gitu loh. Terus andai kata Anda selama nge-stok ada lebih, kasihlah ke beberapa. Saya jujur cari masker, saya di rumah saya, sama istri saya, sama mama saya, kita cuma ada 1 kotak masker doang. Karena kadang ada yang beli, kita lihat kayak ada teman-teman yang nggak dapat, kasihan juga, pasti kita kasih. Walaupun kita, ya udahlah, anggap aja cukup, toh kita di rumah aja. Saya mau bilang buat teman-teman juga, mumpung bukan masalah overbuy di Utsukushi dan SOP aja, Anda juga nggak boleh overbuy di tempat lain loh Bapak Ibu. Karena ada mungkin gini, Anda bisa beli 20 dos masker, 20 dos masih oke lah. Anda bisa beli 200 dos masker, tapi ada keluarga yang cuma bisa beli 1 dos masker loh. Dia nggak bisa ngestok karena nggak ada duitnya. Makanya saya bilang ke teman-teman, jangan terlalu overbuy produk ini, karena nanti ketika 1-2 bulan makin, maaf andai kata, suasana makin nggak kekontrol, produk ini sangat dibutuhkan, nanti ada yang nggak dapet. Kasihan aja. Overbuy itu bukan di AFC aja, tapi di tempat lain juga. Masker, sanitizer, popok. Saya ada lihat video kayak popok jarah-jarahan. Kasihan ada anak yang mau beli popoknya udah nggak ada. Ya kan teman-teman ya? Jadi kita di AFC, saya mau kita bukan masuk kayak komunitas perusahaan doang sih. Kita ada kayak sebagai misi dari perubahan lah, menjadi lebih baik. Itu sih yang saya selalu ingat dari Pak Ernest, Pak Max. Saya juga dulu masuk ke sini merasa, oh saya lebih baik ada di sini. Sama kayak Bapak Ibu, mudah-mudahan Anda rasain efek itu ketika Anda masuk berbisnis dengan kami, Anda menjadi lebih baik. Anda menjadi pribadi yang lebih baik, baik secara ekonomi, kesehatan, tapi pribadinya juga makin membaik. Saya rasa leader Anda jadi leader yang baik gitu loh. Itulah AFC selalu ngajarin dari akarnya. Lanjut, ini produk adalah SOP. Nah, bagian produk saya cuma jelasin ala leader bagaimana Anda closing one-on-one ya. Nanti hari Sabtu ini ada dokter. Nah, di Zoom. Jadi Anda bisa aktif dengerin, kangen lagi sama dokter, Q&A sama dokter. Nanti saya juga akan tutorial buat dokter Luigi, dokter Alam, semuanya. Jadi bisa, dokter Buana, jadi bisa aktif di Zoom. Jadi kita semua bisa aktif lagi ya. Saya jelasin ala bagaimana cara presentasi ke orang, one-on-one atau presentasi umum skala. Bukan jelasin ala dokter ya teman-teman ya. Jadi nanti jangan salah pertanyaannya. Oke, ini SOP 100+. SOP 100+ adalah produk pertama kita. Jadi bukan masalah bagusan SOP ya, kayaknya bukan. Ini karena produk datang duluan, makanya dia di branding duluan. Lebih banyak testimoni, lebih banyak semuanya, tapi bukan artinya lebih bagus, tapi beda fungsi antara SOP dan Utsukushi. Nah, Anda bisa lihat di slide ini, SOP ini inspirasinya dari plasenta manusia. Plasenta manusia inilah yang namanya stem cell, Bapak Ibu. Ini yang namanya stem cell. Dari plasenta manusia yang disuntik, diambil, dan disuntik lagi ke kita. Jadi stem cell itu tidak ada yang dikapsulin, serbukin, sasetin, itu nggak ada stem cell itu. Nggak mungkin stem cell bisa hidup di kapsul, diserbuk. Jadi nggak mungkin ada di luar sana. Termasuk kita pun edukasi selalu edukasi Dr. Luigi, dokter saya bahwa kita bukan stem cell. Kita aktifin stem cell diri kita sendiri. Jadi pasti aman. Yang bahaya malah stem cell luar dibawa ke tubuh kita, itu udah pasti danger. Betul ya? Mau stem cell buah kayak, mau binatang, apapun yang dari luar tubuh kita dibawa masuk. Kalau beneran stem cell pasti bahaya. Akan paling baik ya dari stem cell diri kita sendiri. Nah, inspirasinya dari plasenta manusia. Plasenta manusia lah ini yang namanya stem cell. Makanya setiap rumah sakit kalau istri atau anak Anda melahirkan ditanya plasentanya mau diapain. Nah, di Singapura ada bank plasenta, umumnya ditabung, disimpan di sana. Tapi untuk pakainya bisa 600-500 juta. Dan ini kadaluarsanya 20 tahun. Artinya Anda bisa simpan di bank plasenta cuma sampai 20 tahun. Lewat ya 20 tahun nggak bisa dipakai. Inspirasinya ini. Dan Indonesia pun melarang semua produk yang bersifat plasenta untuk diminum. Ini kebijakannya, bahan yang dilarang digunakan dalam suplemen makanan adalah plasenta. Nah, jadi SOP ini apa? Nah, ini benang merahnya. SOP adalah marine placenta. Anda lihat sebelah kanan dan sebelah kiri. Ikan salmonnya kanannya. Ikan salmon ini kalau bertelur, Bapak Ibu, dia akan mati. Dan dia tuh punya tujuan mati, Bapak Ibu. Nah, waktu dia mati, dia akan kasih gizi
Kenapa dia akan kasih gizi ke anak-anak? Jadi dia akan jadi gizi, dia akan mati jadi mayat. Dia akan kasih gizi-gizi itu ke telur ini untuk tetap bertahan hidup. Yang tangkap gizi itu nih selaput telur ini yang sebelah kiri Anda lihat. Itu ada selaput. Nah, itu yang serap. Kok bisa gitu? Jadi ilmuwan Jepang udah lihat dulu kalau ada beruang yang di air terjun nunggu ikan salmon makan tuh, waktu dia makan, dia cuma makan plasentanya sama kepalanya, badannya dibuang. Nah, badannya itu dibuang, kan kemarin Profesor Eto bilang, nah daerah yang diairi Mas Salmon pasti subur, karena dia bawa mineral dari laut. Dari situlah dia belajar. Nah, inilah SOP ini yang serap semua nutrisi dari jasad mineral-mineral dari ibunya, semua kandungannya untuk ke telur ini. Nah, inilah SOP, marine placenta. Secara medis, plasenta itu nggak punya di ikan. Jadi Anda bisa stop chat saya nanya ya, ada beberapa nanya, Pak, ikan kan nggak punya plasenta, mana mungkin namanya marine placenta. Jadi di slide ini saya bisa jelasin. Jadi plasenta adalah punya makhluk hidup yang menyusui. Rusa, babi, domba, manusia. Kalau ikan tidak menyusui, tapi karena salmon meninggal atau mati saat dia bertelur dengan tujuan tertentu, maka selaput ini orang Jepang namain marine placenta. Yang namain bukan AFC, yang namain bukan saya atau Pak Ernest, tapi yang namain Jepang. Ini juga nano size, jadi sangat nano size itu mudah diserap tubuh. Bukan mudah, artinya mayoritas diserap oleh tubuh maksimum. Aktif ingredientnya ada apa? Marine placenta, ada nukleat acid, elastin, hyaluronic acid, chondroitin, amino acid, kolagen. Ini ada di marine placenta adalah nukleat acid, elastin, hyaluronic acid, chondroitin, amino acid itu ada di sama kolagen juga ada di marine placenta. Di luar marine placenta di SOP ada juga, ada glutathione, ada vitamin C. Nah, vitamin C di SOP. Ada yang nanya saya vitamin C di SOP berapa miligram sih? Itu yang nanya memang sepele, tapi kalau jadi 280 orang jadi pegel. jadi vitamin C kita ada 100 mg, Bapak Ibu. Tapi Anda harus dengar dulu. Satu, kebutuhan sehari-hari vitamin C di manusia adalah 90 mg. Vitamin C kita 100 mg. Jadi Anda jangan terlalu percaya ada 1000 mg atau 20.000 mg, karena selebihnya tubuh akan buang. Itu nomor satu. Nomor dua adalah vitamin C kita berasal dari natural. Dan karena dia udah nano size semua, dikombin sama marine placenta yang udah peptide, maka kemampuan serap tubuhnya tinggi sekali dan dia hampir setara 5-10 kali lebih kuat dari vitamin C biasa. Itu penting loh. Saya kasih tahu ini ke member AFC aja, kenapa? Karena jangan Anda konsumsi SOP, konsumsi Utsukushi, terus belanja lagi vitamin. Saya bukan larang, cuma mubazir aja jadinya, karena Anda paksa tubuh Anda berlebihan. Anda harus ingat Bapak Ibu, apa yang berlebihan nggak akan baik juga. Ingat ya, saya lihat ada member beli vitamin, di foto-fotoin kan, kita temenan rata-rata di sosmed. FB saya, buset, isinya 90% ya member AFC aja, jadi tiap kali home, semuanya udah AFC deh. Saya lihat Anda beli vitamin too much, Anda harus hati-hati juga. Terlalu banyak vitamin gitu nanti mengendap ke ginjal juga. Harus hati-hati loh, jangan mau sehat jadinya sakit. Makanya saya bilang SOP sama Utsu udah natural. Pertama, produk ini natural, alami, jadi sangat berkurang untuk ganggu ginjal Anda. Terus yang kedua, Anda jangan terlalu berlebihan Bapak Ibu. Ya, saya tahu musim ini pada belanja gila, minum vitamin kayak udah kayak minum kayak orang pasien stroke, minumnya banyak banget, nanti malah jadi penyakit. Harus hati-hati. Makanya saya bilang SOP sama Utsu kalau Anda baca ingredientnya itu udah cukup sekali memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, baik dari imun, baik dari sisi apapun. Oke. Ini aktif ingredient antara isomere sama plasenta manusia, umumnya saya nggak jelasin, karena Anda pakai ini buat serang-serang plasenta yang lain, jadi kami nggak jelasin. Ini buat orang yang cukup kritis saja, dia mau tahu, amino asid di SOP ada apa aja sih, ada berapa sih, nah Anda bisa lihat. Nah, SOP sendiri punya paten, 3 di Jepang, Korea, dan Cina. Kenapa cuma dipatenin di Jepang, Korea, Cina? Kenapa nggak di Indonesia? Nah, ini pertanyaan juga ke saya. Akhir-akhir ini ya, karena saya yakin teman-teman semua sadar, kita zaman semua di rumah ini, handphone tambah pegel. Jempol saya udah sakit. Saya tidur jam 5, jam 6 pagi sekarang. Anda semua tambah aktif chatnya.
Pertanyaannya, nah saya akan jelasin Jepang, Korea, dan Cina kenapa dipatenin. Pertama, negara Jepang, patenin selalu ke Korea dan Cina dulu yang pertama umumnya Bapak Ibu. Betul ya Pak Ernest ya? Betul. Kenapa ayo? Nah, ayo kenapa? Karena dianggap di mereka negara yang paling cepat di copy sama Jepang sama Korea adalah Korea sama Cina adalah Jepang. Makanya Jepang selalu patenin ke negara itu dulu Bapak Ibu. Itu jadi at least Anda tahu ya. Karena nanya kayak gitu juga sepele, tapi kalau 40 orang, 50 orang jadi pegel. Nah, saya jelasin di LOP ini. Kenapa dipatenin di Jepang, Korea, dan Cina? Kenapa di Indonesia belum? Belum lah di Indonesia. Satu paten 15 tahun sampai 20 tahun, Bapak Ibu. Produk ini baru masuk di Indonesia. Terus, Jepang nggak menganggap kita Indonesia tukang kopi dia. Biasanya Korea sama Cina. Nah, paten pertama, sel regenerasi effect, improvement blood circulation, dan anti-aging effect. Ini terutama keriput. Paten pertama ini dipakai untuk apa? Anda harus tahu. Seluruh tubuh kita ini terdiri dari sel-sel, Bapak Ibu. Makanya seharusnya, betul ya, tubuh kita terdiri dari sel. Makanya seharusnya kita mengobati atau menutrisi yang pertama selnya dulu. Karena tubuh kita ini terdiri dari sel-sel. Anda ambil sel darah, Anda bisa tahu semua sakitnya. Betul ya? Makanya regenerasi sel ini diperlukan karena tubuh Anda menua. Anda merasa nggak menua? Saya aja nih, mulai 31 udah mulai merasa loh. Udah mulai merasa loh menua. Tubuh semua menua. Anda mau vegetarian kek, Anda mau jaga kesehatan kek, Anda olahraga setiap hari kek, tubuh Anda menua Bapak Ibu. Anda harus ingat deh. Mau Anda jaga kesehatan atau apa, tubuh Anda tetap menua. Kenapa? Karena semua sel itu mati dan lahir terus. Pertanyaannya, apakah lahir sesuai yang mati? Makanya di atas 40 tahun sendi-sendi, ibu-ibu, bapak-bapak sendi, semua udah mulai sakit. Kram, kesemutan, itu udah tanda. Paten nomor 2, lancarin pembuluh darah. Penting nggak pembuluh darah lancar? Penting. Anda dibilang sehat kalau sel tubuh Anda, sel darah itu mengalir dengan baik di tubuh Anda. Kalau nggak mungkin, karena darah bawa nutrisi yang baik buat organ itu kan. Pembuluh darah tersumbat di otak, stroke, jantung, serangan jantung, terserah deh. Anda pilih yang mana. Nggak bagus. Makanya paten nomor 2 melancarkan pembuluh darah. Makanya orang yang minum SOP umumnya badannya rasa hangat. Umumnya ya, karena darahnya mulai mengalir dengan baik. Nutrisi-nutrisi darahnya semua. Anda kalau minum SOP kayak saya pasti gampang keringetan, gampang, lebih hangat badan kita. Which is bagus loh itu. Justru yang dingin nggak bagus. Ini pendapat pribadi yang soal hangat ya. Keriput juga, orang yang minum SOP umumnya kulitnya lebih lembab, berminyak. Lebih berminyak lah, gitu loh. Bukan jadi berminyak ya. Maksudnya Anda merasakan kulit Anda lebih lembab, lebih moist. Itu kalau kulit-kulit kering, kalau Anda garuk, jadi enggak. Ya ini paten-paten. Jadi paten pertama ini sangat powerful. Paten pertama sifatnya menyeluruh, Bapak Ibu. Karena semua organ di tubuh kita butuh diregenerasi. Termasuk sel otak. Saya banyak dokter lagi tes-tes saya, kadang sel otak kan nggak bisa terregenerasi. Ternyata sekarang ada data bahwa sel otak bisa diregenerasi. Dan memang diregenerasi loh. Anda bisa Google itu. Ini sertifikat paten bagi yang minta, which is link-linknya juga saya ada. Ini adalah video-video orang yang serangan jantung ya Bapak Ibu ya. Ini sih saya selalu taruh ini buat apa? Buat pengingat di diri kita sih, bukan untuk takut-takutin orang. Bahwa Bapak Ibu, Anda nggak bisa merasa sehat. Anda yang nyatain sehat adalah bukan karena badan nggak ada rasa apa-apa, tapi Anda bisa cek kondisi bahwa beneran Anda sehat apa enggak. Bukan artinya Anda nggak merasa apa-apa, artinya sehat. Sebaliknya juga Anda minum SOP, bukan artinya nggak ada rasa apa-apa, nggak bekerja loh. Nggak ada hubungannya loh. Bukan artinya Anda nggak merasa ada apa-apa, nggak bekerja. Makanya kita ada paten yang nandain bahwa produk ini pasti bekerja, karena paten. Dan yang produksinya siapa background-nya. Jadi dalam konsumsi produk Anda harus tahu siapa perusahaannya. Nah, SOP Anda minum, ada beberapa member tanya saya, Pak saya minum nggak ada rasa apa-apa. Saya selalu tanya, Anda mau rasa kayak apa Bapak Ibu? Coba saya tanya balik. Kan nggak ada rasa meregenerasi paru-paru kan. Waduh, paru-paru saya lagi terregenerasi sih. Wah, pembuluh darah saya lancar nih, rasanya enak nih. Nggak ada rasanya loh Bapak Ibu. Jadi bukan nggak ada berasa, artinya nggak ada manfaat. Paten lah yang bikin pasti bermanfaat. Itu Anda harus tahu.
Uji klinis saya gabung semua, antioksidan, pertumbuhan rambut. Nah, slide yang baru ini saya udah share ke teman-teman semua. Di grup-grup, minta upline Anda, saya udah share baru semua. Nah, sedikit info, bagi yang udah di-share, tolong jangan dihapus filenya, Bu. Rata-rata ada yang buka link kosong, karena teman-teman hapus. Udah download pada ngapus. Ada yang iseng lah. Oke ya. Ada keseimbangan hormon juga, ekspresi game, fungsi perbaikan peredaran, dan penurunan kadar gula darah. Di SOP, Bapak Ibu, testimoni tertinggi nomor 1 adalah diabetes. Paling cepat, paling ini adalah diabetes. Kedua adalah sendi. Nomor 3 adalah stroke. Itu sendi apa maksudnya? Semua ibu-ibu yang pegal kakinya. Nggak bisa jalan, malas jalan, atau apapun sakit kalau jalan. Umumnya seminggu sampai 2 minggu udah ada perubahan. Perubahan ya, bukan sembuh loh. Nggak ada yang jaminan sembuh apapun. Semua SOP dan usukusi masa terapinya 6 bulan, Bapak Ibu. Jadi Anda minum sesuai masa terapinya. Selepas dari 6 bulan gimana? Itu pilihan Anda. Anda nyaman, lanjut. Nggak mau juga nggak apa-apa. Bagi saya gitu aja. Nanti kalau orang kita kan gitu ya. Nanti kalau udah sakit dulu baru lanjut lagi. Biasanya gitu. Sama kayak hari ini Anda semua tahu ya. Pandemi ini kita semua belajar bahwa ternyata mencegah itu benar-benar lebih baik dari mengobati kan. Betul ya? Ini baru virus, ini belum ada apa-apanya sama diabetes sama stroke, Bu. Anda harus tahu diabetes lebih bahaya lagi. Jadi maksudnya apa? Ada pelajaran ini semua teman-teman sekarang semua tahu. Alangkah lebih baik mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini yang kita belajar hari ini saya rasa. Kita mungkin selama ini terlalu sombong. Nah sekarang baru tahu ternyata mencegah lebih baik dari mengobati. Jadi Anda yang sekarang bisa tahu cara presentasi atau cara edukasi atau kasih tahu hal ini bahwa mencegah jauh lebih baik. Lanjut, mengurangi menghilangkan kerutan. Nah ini SOP. Nah minggu pertama lihat. Beda sama usukusi ya, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Di SOP minggu pertama, easy to sleep dan improve to good sleep. Biasanya orang yang minum SOP akan mudah tidur dan kualitas tidurnya enak. Itu udah pasti. Kenapa? Tapi ini cuma bisa seminggu 2 minggu aja. Karena dia akan reset human body energy clock jadi normal. Dan jangan lupa proses regenerasi semua terjadi waktu tidur. Jadi Anda harus tidur. Makanya dibikin Anda mengantuk. Karena tubuh Anda minta untuk proses regenerasi. Minggu kedua, rasa kelelahan hilang. Jadi lebih semangat. Umumnya yang minum SOP tahu ya. Yang nggak minum mah pasti nggak tahu. Minggu ketiga lebih kuat sama pilek. Minggu keempat, improvement of impatience. Anda jadi lebih sabar. Ini buat orang autis sama stroke, banyak banget kemajuannya, 80% jadi lebih tenang. Augmentation of mesobleeding. Ini untuk masalah mens, kita juga banyak bantu stabilin orang mensnya. Good blood circulation of face, ini pembuluh darah di wajah jadi cerah. Ada orang putih, pucat, dan lain-lain. Nah, di slide ini, Anda juga bisa jelasin, sebelah kanan ini dari Jepang. Ini paling kanan adalah Oba, dia adalah manajer internasionalnya AFC. Dia orang terpenting AFC, karena dialah orang yang bisa bahasa Inggris doang. Jadi sangat penting di kita. Ya, kalau nggak ada bisa bahasa Inggris, percuma, Pak. Sebelah kanannya Oba, sebelahnya Oba adalah Eto Tadashi, dia adalah penemunya marine placenta. Marine placenta salmon ovary peptide. The Science of Salmon Nippon Barrier, dia adalah peneliti ikan salmon. Dialah, Bapak Ibu, yang kasih hak eksklusif hanya ke AFC jual marine placenta dan AFC ini. Kenapa? Karena SOP 100+ ini bukan isinya marine placenta doang. Ada beberapa komposisi yang digabung, yang bikin booster, yang bikin lebih cepat reaksinya, yang bikin lebih komplit untuk Indonesia. Jadi SOP 100+ ini produk gabungan Kikuchi dan Eto Tadashi. Kikuchi itu, Anda pernah ke kurs, Anda bisa lihat dia. Dialah yang ramu formula seluruh AFC, Bapak Ibu. Justru Eto Tadashi ini adalah orang yang diajak gabung collab gitu loh sama Kikuchi untuk bikin produk SOP 100+ ini. Idenya Kikuchi malah. Justru dia adalah orang behind dari semua ini. Sebelah itu ada Pak Ernest dan Pak Mike. Ini adalah waktu itu di Agustus. Anda bisa lihat ini proses yang paling saya tunggu sebenarnya, di mana nggak ada lagi yang bisa klaim marine placenta di luar kita. Memang hanya kita. Nah itulah
Kenapa di Indonesia nggak dipatenin? Percuma, karena banyak akal-akalan di sini. Makanya kita bawa langsung penemunya, inventornya, nggak ada lagi penemu selain dia. Dia yang patenin. Dia yang klaim bahwa hasil kita A, B, C, D. Dia yang datang sendiri, Bapak Ibu. Nah inilah Profesor Eto Tadashi, orangnya sangat humble. Semua orang Jepang umumnya humble-humble di sini. Termasuk bos-bos saya juga. Lanjut, zero defect, saya nggak jelasin banyak. Safety, semua produk kita bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia, hormon, dan bebas pencemaran radiasi nuklir. Artinya, produk kita 100% aman diminum oleh siapa aja, kapan aja. Anda bisa minum produk kita kapan aja bisa. Tapi, kalau ditanya waktu terbaik, saya jawab. Pagi jam 5 sampai jam 9 pagi. Saya rekomen Sabtu, kalau pagi Anda minum semua SOP. Karena Anda lebih aktif, Anda lebih semangat kerja, terus malamnya bisa tiduran. Kalau yang nggak cocok, malamnya nggak bisa tidur malah. Nggak, kalau dia minum sore, badannya jadi aktif, jadi nggak bisa tidur. Makanya saya selalu rekomen kalau bisa SOP pagi. Anda bisa, yang udah cocok gabung sama Utsukushi, sekalian gabungin. Tapi ada yang ngerasa nggak cocok, Anda bisa coba alternatif way, minum Utsukushi malam. Karena kan dia probiotik. Probiotik itu dia bersihin usus. Kenapa malam? Biar Anda kalau udah malam, kan Anda nggak makan. Jadi waktu Anda minum Utsukushi, dia detox ususnya maksimum. Kalau saya minumnya kenapa siang? Kenapa? Karena saya malam tetap makan, Bu. Jadi percuma aja saya minum malam atau minum tengah malam, juga saya tengah malam udah makan lagi. Jadi percuma, jadi saya makan aja siang atau sore. Jadi orang yang tipenya kayak saya, yang makan apa aja, nggak peduli waktu, ya udah Anda minum Utsukushi kapan aja deh. Tapi kalau orang yang hidupnya teratur, telaten, minum Utsukushi-nya malam aja, karena dia detox usus. Halal dan BPOM RI/ML. Halalnya Utsukushi mana sih? Nah, ini kan pertanyaannya selalu gini ya. Saya selalu bilang lagi tunggu aja prosesnya dari Jepang, karena kita semua, Jepang kemarin baru isu, sekarang kita yang pandemi ini masih ongoing, jadi kita sabar aja ya, karena Utsukushi juga baru banget sebenarnya launching. Oke, tunggu semuanya ya. Pasti di-update. Marketing plan, udah cepet ya. Nah, presentasi itu harus cepet Bapak Ibu. Kecuali tadi Pak Ernest lama, itu sesi dia karena kita semua kangen, kapan lagi jarang lihat Pak Ernest. Kalau saya presentasi simple, cepet aja. Tadi saya agak lama-lama, karena saya lihat banyak muka baru, jadi saya agak jelasin lama. Marketing plan ini ada 3 paket aja. Sebelum Anda lihat paket ini, Anda lihat tulisan di bawah. 1 paket 2 box, $1 10.000. Itu dulu yang Anda lihat. Ruby 1 paketnya 2 box. Jadi 1 paket 2 box. Jadi Sapphire 3 paket 6 box. Diamond 6 paket 12 box. Ruby 1 paket 3,3. Anda join bisnis ini. Itu selalu saya bilang ke Anda, Bapak Ibu, bisnis di AFC ini adalah bisnis buat semua orang. Jadi Anda bisa Anda tawarin Ruby buat memang orang yang nggak mampu. Kalau Anda ikut training saya, prospek yang waktu Anda prospek, Anda udah tahu orang itu kemampuan belinya gimana. Apa yang kira-kira dia butuhkan, Anda udah tahu. Ruby Anda tawarkan buat orang yang memang nggak mampu. Dan Diamond Anda tawarin memang buat orang mampu. Itu dulu di sini bedanya. Kenapa? Karena cara sudut pandang orang lihat produk, lihat harga berbeda loh Bapak Ibu. Saya tanya Anda sekarang, 19.800.000 buat beli 12 box mahal atau murah? Semua akan bilang mahal. Termasuk Jokowi, orang terkaya di Indonesia. Semua produk kalau 20 juta mahal, Bu. Tapi saya tanya ke Anda. Sekarang saya tawarin, kalau ada modal bisnis 20 juta, bisa hasilin sampai ratusan juta. Mahal atau murah bisnis ini? Sebuah modal bisnis 20 juta aja. Pasti murah. Karena pecel lele aja bisnis lebih dari 20 juta. Batagor, Anda coba bisnis apapun. Modal apa yang 20 juta? Nggak ada, Bu. Hari gini, dengan potensi yang ada kita. Ruby ditawarin buat orang yang maaf, ekonominya kurang baik, maka kita datang tawarin itu langsung ke dia. Karena percuma saya jelasin ke Diamond, dia nggak akan bisa join. Jadi Anda lihat paket Ruby 3,3, Diamond 19.800. Anda beli produknya, Anda dapat membernya, Anda dapat paket bisnisnya. Di sini, di marketing plan ini adalah bagaimana bisnis, Bapak Ibu. Jadi waktu saya jelasin ke Anda, ini ngomongin bisnis. Jadi harus semangat, berapi-api. Anda nggak bisa jelasin bisnis, lemes. Ya, kalau Ruby 3,3, kalau Diamond 19.800, iya, nggak ada yang join langsung. Jadi di bisnis ini Anda join Ruby. 2 box,
Belum ada. Nah, gimana cara diamond? Anda bisa upgrade selisihnya. Nih, ruby ke safir butuh 4 box, Anda upgrade ke safir 4 box. Safir ke diamond butuh 6 box, Anda selisih 6 box. Nggak ada duitnya juga, bisa 1 box 1 box. Jadi saya udah beli ruby 2 box. Upgrade bulan depan 1 box, 1 box, 1 box, jadi diamond. Sampai sini oke ya. Karena di AFC, nggak ada upgrade, nggak ada batas waktu. Boleh berlaku akumulatif. Karena AFC bisnis ini, dari awal mau jadi wadah transformasi, jadi Anda dari masuk di sini untuk berubah jadi lebih baik. Ekonominya, kesehatannya, dan pribadinya menjadi lebih baik. Makanya Bapak Ibu, bisnis AFC harus bisa dijalanin siapa aja. Makanya Anda bisa mulai bisnis ruby, safir, atau diamond. Ingat omongan saya. Saya bilang selalu, Anda bisa jadi partner bisnis kami hanya dengan modal 3,3 juta. Anda dapat produknya dan dapat paket bisnisnya. Direct sponsor, saya jelasin di direct sponsor cuma 2, ruby dan diamond aja. Ruby merekrut diamond, Anda dapat 1,8 juta. Jadi Anda bayangin, Anda join bisnis ini modal 3,3 juta. Anda kenalin ke 1 orang aja, dia join diamond, Anda dapat 1,8 juta loh. 50%-nya udah ada, lebih. Inilah bisnis. Ini yang bikin kenapa kami punya orang yang income 100 juta per bulan, punya lebih dari 1.000 orang. Nah, ruby merekrut diamond 1,8, diamond merekrut diamond 3,3 juta. Anda bayangin nggak? Saya join diamond 20 juta. Ya kan, 19.800.000. Kalau saya komit 1 hari jual 12 box aja, atau cari 1 orang yang join diamond aja, atau cari 2 orang yang join safir aja, dapat 3,3 juta 1 hari, sama aja 100 juta per bulan. Mana ada model bisnis kayak gini? Kenapa harus MLM, Bapak Ibu? Karena di MLM sekarang, Anda nggak perlu lagi mikirin modal, Anda nggak perlu mikirin operasional, Anda nggak perlu mikirin cost apapun. Ini bisnis, modalnya cuma mimpi Anda. Mimpi Anda dan komitmen Anda kejar impian Anda. Itu modal bisnis di sini. Ini bisnis, bukan modal apapun lagi. Modalnya adalah Anda punya impian yang besar dan Anda komit kejar impian Anda. Itu modal bisnis di sini. Anda ingat tuh apa yang saya ngomong. Jadi di sini Anda yang tentuin, Anda join Ruby. Anda join Ruby 3,3 juta. Anda komitmen diri Anda closing dari sponsor 1 Ruby tiap hari. 2 box doang loh. Anda cuma jual 2 box sehari. 300.000, Anda dapat 9 juta per bulan loh. Bayangin, modal 3 juta, Anda cuma komit nih. Saya 1 hari komit mau jual 2 box aja, Anda dapat 9 juta. Setiap bulan. Di luar pairing, di luar bonus unilevel, di luar apapun. Makanya saya bilang ke Anda harus lihat potensi bisnisnya Bapak Ibu. Anda harus stop lihat potensi produk, karena potensi produk udah pasti keren. Potensi produk udah ada paten, ada uji klinis, itu udah potensi dari sana. Yang kita lihat sekarang marketing plan-nya, Anda bisa do apa di sini? Ini yang bikin Mas Udin, sopir taksi Semarang, ini yang bikin Pak Sigit, dan beberapa ratus Pak Udin di Indonesia, karena dia bisa lihat ini. Anda harus lihat potensi ini, Bapak Ibu. Anda harus lihat potensi ini. Ruby merekrut diamond, diamond. Nah, perbedaan ini yang bikin kenapa Anda harus diamond, kenapa Anda harus sapphire, atau kenapa Anda harus ruby. Saya cuma jelasin di sini. Saya nggak rekomendasi Anda jelasin, ruby merekrut ruby, ruby merekrut sapphire, ruby merekrut diamond, sapphire merekrut ruby. Udah sampai diamond, udah lupa deh. Tadi ruby apa ya? Jadi kita cuma jelasin, ruby merekrut diamond, diamond merekrut diamond. Lanjut. Nah, karena diamond ada bonus pass up. Pass up itu bonus maksimum, yaitu ruby kan merekrut diamond 1,8. Karena kantor udah siapin, siapapun yang diamond harusnya keluar 3,3. Maka selisihnya 1,5 itu kantor nggak ambil. Kantor kasih ke diamond lagi. Di apa? Kantor kasih ke diamond yang paling dekat. Dan ini bukan berlaku ke diamond aja. Anda lihat di slide lagi. Ruby merekrut diamond 1,8. Diamond merekrut diamond 3,3. 1,5-nya naik. Ruby merekrut ruby 300.000. Diamond merekrut ruby 550.000. Maka selisih 250.000 naik lagi ke diamond. Ini Safir merekrut Ruby $45. Diamond merekrut Diamond $10, 100.000 naik lagi. Semua selisih yang Diamond, semuanya ke Diamond. Terdekat dari sponsor. Itulah kenapa Anda harus Diamond. Bagi Anda sekarang yang gabung bisnis ini, belum Diamond, Anda wajib pikirin loh. Karena sebenarnya upline Anda nggak akan maksa, ya dia happy lah kalau Anda selamanya Ruby atau Safir. Kalau terutama Anda aktif. Oke, bonus pairing adalah binary. Binary ini apa? Artinya kita kerjain 2 kaki aja. Ini 1 kaki, ini 1 kaki.
Oke ya, dua kaki adalah ini satu kaki dan ini satu kaki. Anda garis tengah lagi. Kenapa? Karena dia juga satu kaki kiri, satu kaki kanan. Yang kanan juga satu kaki kiri. Ini bisnis cuma gini modelnya. Jadi Anda pilih Anda di mana. Anda waktu saya tawarin hari ini Bapak Ibu, Anda ada di sebelah, Anda ini. Andai kata saya tawarin peluang bisnis ini ke Anda ada di sini. Tapi Anda bilang, enggak deh. Saya belum tertarik atau belum mencoba. Nggak apa-apa, saya tetap aktif rekrut-rekrut. Suatu hari Anda bilang, oke, saya mau bergabung, Anda ada di bawah dia. Itu bedanya peluang bisnis. Itu yang bikin kenapa waktu Anda ditawarkan, ada yang bilang, ketika Anda ditawarkan sebuah peluang bisnis, Richard Branson, dia bilang, Anda harus bilang apa? Anda bilang, iya dulu. Walaupun Anda nggak paham, pelajari nanti. Tapi Anda iya dulu. Kenapa? Karena ini saya tawarin Anda sebuah peluang bisnis, Anda ada di sini, mestinya. Mestinya Anda di sini. Ketika Anda bilang iya. Tapi karena Anda bilang nggak iya, ya udah saya tetap cari orang dong, Bu. Cari orang. Baru Anda mau bilang, oke, saya mau bergabung. Anda ada di mana? Kalau di sini Anda baru ketinggalan 6 orang doang. Tapi kalau terus-terusan, Anda udah di bawah banget, lebih susah mulainya. Pasti dong. Pasti lebih susah mulainya. Makanya di AFC, Bapak Ibu Anda harus ingat. Ketika Anda tawarin sebuah peluang bisnis ke orang, Anda yang belum bergabung sekarang juga, Anda harus bilang iya dulu. Baru Anda belajar cara lakuinnya. Karena ini peluang ya. Ini bukan sesuatu yang buruk. Karena Anda bisa lihat. Cara lihatnya gimana? Anda lihat yang tawarin Anda. Sukses nggak? Bisnis ini gampang banget. Anda lihat yang tawarin Anda. Kalau dia sukses, dia ke jurang aja saya lompat juga. You jump, I jump deh kalau dia sukses. Kalau Budi Darwin ngajak saya mau lompat jurang, saya lompat deh. Dia Bushido. Dia tahu cara. Makanya Anda di sini harus tahu Bapak Ibu, bagaimana lihat peluang. Nah ini diamond. Saya diamond. Tadi merekrut satu diamond berapa? Saya ulang slide-nya nggak apa-apa. Nih, diamond dapat 3,3 sebelah kiri. Nah lihat nih. Merekrut diamond dapat 3,3. Merekrut diamond kedua 3,3. Bonus Anda jual 24 box udah 6,6 juta loh. Di sini ada bonus pairing lagi, 300.000 per paket. Diamond berapa paket? Saya ulang lagi. Diamond berapa paket? 6 paket. Lihat di sebelah kiri nih. Maka kalau saya punya diamond di sini, ini diamond sama diamond, 300.000 per paket. 6 kali 3, 1,8 juta. Bayangin nggak? Bayangin saya ulang nih. Saya jual satu diamond 12 box, saya dapat 3,3. Jual diamond kedua, 24 box, saya dapat 3,3 kali 2, 6,6, plus pairing 1,8 juta. Bonus saya, Bapak Ibu, 8,4 juta, jual 24 box. 8,4 juta, jual 24 box. Atau cari 2 orang aja, income saya 8,4 juta loh. Bapak Ibu yang bergabung di seminar acara ini, namun Anda nggak aktif, Anda harus tahu Anda seberapa buang peluang ini. Bayangin nggak, jual 24 box dapat 8,4 juta. Cari 2 orang, dapat 8,4 juta. Di sebagian di Jakarta, 8,4 juta itu gaji anak muda. Yang kerja level udah 5 tahunan. Dia kerja jam 9 sampai jam 6 loh. Untuk sebulan. Ini saya dapat 1 hari loh. Jadi Anda yang nggak aktif di bisnis ini, atau kurang effortnya, wake up, please, bangun. Jangan sia-siain peluang ini, Bapak Ibu. Ada yang bisa lihat peluang ini? Banyak kok. Adrian, Ko Yohanes, Ko Kim, Dr. Luigi, Pak Gunarto, Pak Adi Gunawan. Beberapa orang bisa lihat potensi ini. Beberapa orang cuma kerja sana. Ada Bu Dewi. Dia tunjuk tangan, saya tahu nih. Ko Basuki, Ko Eka. Beberapa orang bisa sadar peluang ini loh. Dia tahu betul peluang bisnis ini, dia hajar mati-matian. Pertanyaan saya ke Anda yang baru bergabung, Bapak Ibu, saya bukan masalah banyak-banyak ke member. Member AFC ada 100.000, luar biasa. Kita di Zoom 500 orang. Bukan itu loh. Masalahnya Anda yang gabung di sini, dapat apa? Jadi apa? Ada sesuatu nggak yang saya bisa kasih ke Anda? Itu bagi saya LOP yang paling. Yang ada Pak Dedi nih baru beli mobil. Ini Pak Dedi Kailani, Palembang, leader Palembang. Ini ada videonya. Saya ketemu dia, berapa bulan join AFC, sekarang dia beli mobil baru, Expander yang ultimate ya Pak ya? Ya Pak ya? Saya lihat mobil baru, saya happy banget. Bukan masalah dia atau apa loh Bapak Ibu. Anda harus tahu peluang ini seberapa besar. Kenapa ada orang mati-matian?
Kalau kecuali peluang nggak besar, terserah deh Anda mati-mati. Cuma saya maksud saya gini, saya mau yang sukses di AFC semua orang, bukan tertentu aja, bukan orang-orang itu aja. Saya semua orang mau. Ada guru, ada beberapa orang yang hidupnya mungkin nggak baik. Di sini mungkin Anda bisa ubah situasi itu loh. Tapi Anda harus tahu potensinya. Halo Bu Susan juga, itu masalah potensi. Marketing plan ini, Anda harus paham. Anda harus dengerin slide YouTube saya sehari 5 kali. Kenapa Bapak Ibu? Karena Anda harus ingat, kesuksesan Anda adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. So, jadi sebelum kesempatan itu datang, atau ketemu top leader yang bakal ubah hidup Anda, atau orang siapapun, atau potensi tim siapapun itu, Anda harus tahu marketing plan kita kayak apa. Dan itu syaratnya cuma gampang, belajar, Bu. Dengerin. Setiap acara kita Zoom, datang, hadir, nanya, pasti Anda paham, Bu. Oke ya. Nah, ini potensi Diamond, Sapphire, Ruby. Diamond 300.000 per paket, 200 pasang per hari. Sapphire 200.000 per paket, 60 pasang per hari. Ruby 150.000 per paket, 10 pasang per hari. Anda bisa lihat Ruby sama Diamond bedanya adalah setengahnya. Anda bisa lihat bonus pass up-nya juga hampir setengahnya. Jadi saya dari awal udah bilang, kalau Anda ingin berbisnis serius di AFC, Ruby nggak bisa. Kenapa Ruby nggak bisa? Saya Ruby mengikut Diamond, saya dapat 1,8, upline saya Diamond dapat 1,5 gratis. Saya pairing cuma 150.000, dia dapatnya 300.000. 2 kali lipat lebih banyak. Makanya Ruby tidak didesain untuk bisnis. Ruby didesain untuk Anda coba produk ini. That's it. Anda serius di bisnis ini, Anda benar-benar komitmen, mau kejar goalnya, Anda join Diamond, dan tanya, dan aktif tanya, gimana saya bisa sukses di bisnis ini. Anda ikut training saya. Anda ikut acara Zoom saya, Q&A. Anda hubungi upline Anda, leader-leader Anda di IFC, umumnya leader-leadernya hebat-hebat semua. Saya akui itu. Ada dari Ko Budidayan, Dr. Luigi, Pak Gunarto, Pak Adi, Ko Andrian, ada Pak Adi Kubing, semuanya toreda saya bagus-bagus. Kenapa di IFC? Karena kita dari awal ajari edukasi soal sharing, tidak sombong, bagaimana cara sikapi ke member. Saya 70-80% sangat happy sama member. Ada yang bandel selalu ada, Bu. Ada yang ngecewain selalu ada juga. Nggak ada nobody perfect. Termasuk saya juga pasti ada banyak salah. Cuma maksud saya, rata-rata secara umum leader-leader AFC kami sangat happy banget. Termasuk Anda semua yang datang di Zoom ini, saya mau bilang terima kasih. Anda jadi bagian dari AFC. Saya sangat bangga. Pak Ernest juga yakin bangga banget sama kalian yang benar-benar kerjakan bisnis ini dengan integritas gitu, yang baik, jujur, nggak nipu sana, nggak nipu sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung di AFC dan percaya sama AFC. Oke, bonus Anda 80-20. 80% masuk ke rekening Anda atau ke wallet Anda. Anda yang tentuin. Nantinya, nanti deh itu. 20%-nya buat auto maintenance. Auto maintenance itu apa, Bu? Jadi, company ini ada namanya auto maintenance, itu seperti tutup poin. Setiap bulan, dipotong 1650 atau 75 BV. Kalau ada saldonya. Kalau nggak ada, nggak dipotong. Paham maksudnya ya? Jadi gini, bonus 1 juta. 800.000 masuk ke wallet, 200.000 masuk ke auto maintenance. Karena Anda belum cukup 1650 tiap bulan, company tungguin 1 tahun. Dia tunggu. Kenapa? Karena setiap orang di AFC kan kita mau jadi wadah transformasi. Orang masuk, nggak ada beban dulu. Itu yang kita mau. Tapi lebih dari 1 tahun gimana? Lebih dari 1 tahun dia harus aktifin 20%-nya 150 buat maju tiap bulan. Kalau nggak nanti pairingnya, omset pairingnya nggak dapet. Kenapa kayak gini? Karena kita bayar bonus unilevel dari auto maintenance. Auto maintenance ini kita kasih kesempatan 1 tahun buat member-member itu, kalau 1 tahun dia juga nggak bisa terauto maintenance, artinya memang dia nggak jalan sama sekali. Itu masalahnya. Dan kita secara peraturan, karena kita punya SUPL legalitasnya lengkap semua nggak bisa begitu. Nggak bisa ada membership tanpa ada apa gitu loh. Jadi kita bikin peraturan yang sangat mudah. 1 tahun Anda nggak, sama sekali nggak apa-apa ditungguin. Nanti mau aktifin lagi yang udah mau gimana? Anda bisa ke Shop Now, di website AFC login, ke Shop Now, Anda beli paket yang 6 box. Itu otomatis nyala lagi 1 tahun. Nah, boxnya Anda minum deh.
Nah, 20%-nya itu 1650 kan perusahaan ambil porsinya. Nah, bukan ambil duitnya gitu-gitu aja loh. Anda bisa tuker produknya. Duitnya itu 150 beli SOP, bisa Utsukushi, bisa atau produk-produk yang lain. Nah, ini Unilevel saya mau jelasin. Ini penting Unilevel saya mau jelasin. Anda dengar dulu ya. Dari setiap downline kan wajib auto maintenance setiap bulan. Betul ya Bapak Ibu ya? Anda lihat BV Anda 75 BV itu berkurang terus tuh di auto maintenance. Itu di auto maintenance sama perusahaan. Setiap diambil 75 BV itu dibagi 10 level ke atas. Ke upline Anda. Jadi Anda anggap contoh gini. Kalau ada 900 BV, itu setara dengan 12 box ya. Atau setara dengan 19.800.000 BV Anda. Jadi kalau Anda auto maintenance ada 900, pasti redemption-nya ada 19.800. Itu selama 1 tahun Anda aman tuh. Nah, Anda bayar bonus juga selama 1 tahun ke atas loh. Nah, ini nggak usah deh, karena yang sebelah kiri ini nanti tanya upline Anda. Karena saya jelasin level 1 75.000. Oke, katakan gini, saya sponsorin Pak Ernest. Pak Ernest berhasil ke auto maintenance, 20%-nya 1650. Berhasil tiap bulan. Nah, diambil 1650 dari Pak Ernest, dibagi ke atas bayar bonus. Buat bayar bonus 75 BV bukan 1650. Nah, karena saya sponsor Pak Ernest kan level 1 saya dapat 75.000. Yang sponsor saya katakan Pak Budi Darwin. Pak Budi Darwin jadi saya level 1-nya, Pak Ernest level 2-nya dong. Nah, Pak Budi Darwin tetap dapat 75.000 juga dari Pak Ernest. Dan level ke atasnya terus sampai 37.500. Nah, ini saya yakin agak susah jelasin di sini. Saya lihat potensi di sini aja. Nah, di sini saya mudah jelasinnya. Anda bayangin di bisnis ini ya. Ini adalah bisnis passive income. Bagi leader atau Anda member yang belum tahu Unilevel ini, sekarang Anda serapi dulu apa omongan saya. Karena ini the real passive income Anda. Ini adalah bonus di mana Anda dapat bonus di mana nggak kenapa ini passive income? Karena di bisnis MLM yang baik Bapak Ibu, Anda kerja 1-3 tahun. Ingat kata saya, di bisnis network marketing Anda kerja tahun pertama sampai tahun ketiga. Makanya sekarang Anda yang udah bonusnya 300 juta, jangan pensiun dulu, belum saatnya. Bangun jaringan itu 3 tahun. Nggak ada 1 tahun. Cepat jadi, cepat juga hancur. Bangun jaringan 3 tahun. Ingat. Setelah 3 tahun, Anda harus hidup dari jaringan Anda. Oke ya, karena 3 tahun bangun jaringan luar biasa capeknya. Disinilah Anda hidup dari Unilevel. Bonus Unilevel duplikasi 5 dari sponsor. 5 dari sponsor. Saya mau tanya ke Anda, berat nggak sponsor 5 orang? Selama Anda 1 tahun, berat nggak Bapak Ibu? Berat nggak? Enggak ya? Bayangin kalau saya duplikasi 5. Jadi level 1 saya sponsor 5 orang. Level 2 saya, masing-masing 5 orang. 25 orang dong. Kan level 1 saya 5 orang, masing-masing sponsor 5, 25 orang. Level 3 saya 125 orang. Terus, bayangin nggak, andai kata ini terjadi setiap bulan aja. Jadi bulan 1, 5, bulan kedua, 25. Anda lihat deh, saya bulan ke-6, member saya kalau 15.000, saya punya income 585 juta. Stabil loh. Stabil, Bapak Ibu. Kenapa stabil? Keko Adrian bayar bonus ke Budi Darwin 25 tahun dari Unilevel ini. Ke Budi Darwin bayar bonus pas Unilevel ke Dr. Luigi, kalau nggak salah udah 70 tahun. Anda bayangin nggak Bapak Ibu? Ini passive income loh. Nggak ada lagi omset sponsor sama pairing lagi terjadi di sini. Anda akan dapetin ini real passive income. Bapak Ibu semua yang belum paham ini, nanti tanya pengundang Anda. Suruh jelasin ini mati-matian. Karena ini adalah bonus paling hebat. Bayangin kalau ini jalan dalam 10 bulan aja. Ini kan katakan tiap bulan 5. Masing-masing sponsor 5 doang. Bulan ke-10, andai kata Anda 9,7 ini, bonus Anda ada 36 juta dolar AFC Bapak Ibu. Itu kalau 1% aja yang jalan, itu kurang lebih dapat 300 juta tiap bulan. Itu kalau 1% deh. Ini kan 360 M nih harganya. 360 M bonus Anda tiap bulan loh ini Bu. Katakan 10%-nya aja. 36 M. 1%-nya aja 3 M loh ternyata. 1%, nggak usah 1% deh, 0,1 jadi dapat 360 juta. Dan ini real loh Bapak Ibu. Ini passive income adalah bonus yang bikin Bapak Ibu
Anda dapat income walaupun kaki gajah. Anda dapat income stabil walaupun nggak ada sponsor dan pairing lagi. Ini passive income loh. Ini yang bikin AFC akan long term. Ini yang Anda akan mati-matian bantu AFC akan long term. Karena bonus ini benar-benar real. Anda kapan dapat bonus ini? Setiap tanggal 1 Anda cek di Unilevel Anda. Cek setiap tanggal 1. Itulah bonus didapat dari sana. Karena banyak juga orang dapat bonus nggak tahu juga dari mana. Ada beberapa chat saya, Pak ini bonusnya dari mana ya? Waduh Tuhan, saya. Anda harus tahu dapat bonus dari mana ya. Nah ini bonus tahunan. Tadi bulanan udah pasti. Bulanan itu yang paling kuat, Bu. Itu passive income. Nggak perlu ada sponsor, nggak perlu ada pairing. Itu udah terjadi. Annual rank tahunan adalah bonus loyalitas. Ini adalah bonus loyal. Anda komitmen sama company, Anda berhak dapat annual rank. Anda nggak komit, Anda nggak dapat. Jadi di AFC, kalau Anda nggak komit sama AFC, Anda nggak akan dapat annual rank. Ini adalah bonus loyalitas. Nggak usah bilang ini hak atau apalah apa. Ini adalah bonus loyalitas. Siapa yang berkompeten dapat. Syaratnya, salah satu kalau dia Toreda. Lihat nih, ini skala 1 tahun ya, sampai 25 September. Kalau terjadi 100 pair, dapat 5 juta. Terjadi 5.000 pair, dapat 570 juta. Terjadi 20.000 pair Bushido, dapat 3M lebih. Apa sih manusia bonus loyalitas? Saya di AFC udah bilang. Kami pada prinsipnya tidak melarang Anda bergabung di MLM lain. Terserah. Kami udah yang terbaik, ngapain kita larang satu. Tapi kalau Anda prospek member AFC, Anda annual rank nggak akan dapat. Saya nggak suspend langsung, tapi annual rank nggak usah mimpi dapat. Kedua, untuk dapat annual rank, Anda harus ke Dubai. Ingat, kita ada promo trip Dubai. Penting Anda achieve Dubai, karena kalau nggak achieve Dubai, nggak dapat annual rank. Anda harus tahu, ini tertulis di term condition, annual rank di flip chart. Baca, ada kok tulisannya. Anda harus hadiri event-event ini. Dan itu dibuat mudah. Dubai dibuat mudah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di AFC itu konsepnya beda. Yang wajib kita bikin mudah. Contoh wajib ke Dubai, kita bikin cuma 8 diamond. Justru yang nggak wajib, ya Anda fight for it. Eropa 14 diamond. Kayak ini. Anda achieve dari sponsor, 3 sponsor diamond aja. Terus 100 pair selama 7 bulan. Udah pasti achieve dong. Jadi syaratnya sangat mudah, tapi Anda harus achieve itu untuk dapat annual rank Anda. Oke ya. Cara ke Dubai. Nah, ini tahunan kita riset tiap tahun. Jadi kalau Anda Bushido tahun ini, begitu 25 September tutup, 26 tanggal 1 Oktober biasa mulai ulang. Mulai lagi. Aja ada Bushido lagi, dapat lagi setiap tahun loh. Ada yang bilang, ini nanti ganti nggak? Oh, nanti berubah lagi marketing plan. Saya bilang, Bapak Ibu, Anda achieve dulu baru ngomong. Kita udah bukti. Kalau sekarang saya mau ubahnya sekarang aja, Bu. Ngapain tunggu nanti? Kita AFC selalu buktiin ke teman-teman. Kita pernah berubah marketing plan? Pernah, tapi lebih baik. Dulu nggak ada annual rank, sekarang ada. Dulu nggak ada Unilevel, sekarang dibikin ada. Berubah untuk yang lebih baik. Masa nggak mau? Nah, ini adalah promo Achieve Dubai. Yang belum nonton, wajib nonton. Kita akan di padang pasir partinya. Saya cepetin soalnya saya pengen ngomong. Promo Dubai ini nggak usah pikirin nanti corona atau apa. Achieve aja dulu, Bu. Nanti kan kita kalau aman-aman pergi-pergi apa enggak. Karena memang juga pikirannya terlalu jauh sih. Saya udah di chat, wah Dubai ini kayaknya begini-begini. Ya belum, Bu. Ini perginya masih November. Andai kata nggak aman juga kita nggak pergi. Kita udah buktiin. Kita nggak mungkin pergi di tempat yang nggak aman. Sama kayak sekarang kita udah bilang, ayo stay di rumah. Ya Anda stay di rumah. Harga itu teman-teman polisi, aparat pemerintah yang masih kerja, dokter-dokter di sana. Itulah AFC Care tadi kemarin. Saya juga jujur, saya juga terharu karena even staff manajemen juga ikut nyumbang loh. Saya mau kasih tahu aja, mereka yang semua ikut nyumbang karena ini benar-benar bukan lagi mampu nggak mampu. Ini maksudnya kasihan tim medis karena member AFC kita setengahnya kan dokter. Kita punya
ratusan dokter aktif yang berjuang, yang dia member AFC dan dia berjuang di garda paling depan. Dan kita tahu banget suara-suara mereka gimana, karena mereka nggak ada pilihan kayak kita loh, Bu. Bapak Ibu loh. Kita ini ada pilihan bisa di rumah aja. Mereka tuh nggak ada pilihan harus di rumah loh. Mereka harus fight itu, mau nggak mau loh. Makanya saya bilang ke teman-teman semua, kalau di sekeliling Anda, bantu tim-tim medis ini, Anda nggak bisa bantu support, nggak apa-apa. Tapi Anda bisa bantu mereka dengan tetap di rumah. Share berita positif, Bapak Ibu. Jangan. Saya jujur ya, WhatsApp saya banyak banget chatnya. Rata-rata karena member kita udah kayak wartawan. Tiap hari laporin saya, tiap hari loh. Saya udah blok, kadang saya buka lagi, kadang saya juga butuh info dari dia, saya hello. Cuma stop, Bu, berita negatif gitu. Stop. Telan mentah-mentah semua ya. Banyak berita hoax loh di sana. Percayain aja sama kita. Apa sih yang Terus kalau company share apa, kita juga share apa yang Anda bisa lakukan juga. Anda berita positif juga. Anda bisa share ke teman-teman. Lanjut ya. Ini tour Dubai. Anda lihat di layar Anda, sponsor 7.200 BV itu setara 8 diamond. Apakah harus diamond? Enggak, karena BV hitungannya. Satu diamond 900 BV. Satu safir 450 BV. Satu ruby 150 BV. Nah, Anda mix-mix aja. Dan orang yang udah register, kalau upgrade terhitung. Jadi contoh nih periode kan 1 Maret. Dia joinnya Februari, ruby. Nah, Maretnya dia upgrade ke diamond. Dihitung nggak? Dihitung. Jadi syarat achieve ini gampang banget. Anda harus ke Dubai. Kita akan party, annual celebration di Padang Pasir. Pakai baju Arabian semua. Yang kelas Shogun semua naik onta ke panggung, yang Toreda megangin onta. Enggak ya, tapi maksudnya kita akan bikin malam tidak terlupakan setiap tahun. Anda harus ikut acara ini. Bukan masalah kejar nggak kejar loh. Hidup nggak selalu kerja aja loh. Kita harus nikmati juga loh. Ayo sama-sama kita nikmati 3.000 orang. Nah, bagi yang udah achieve, Anda nggak usah, kok gue belum di announce ya. Anda login di sistem Anda, di bawahnya ada banner. Kalau Anda achieve, udah ada nama Anda di situ. Anda boleh screenshot dan share ke teman-teman Anda. Kenapa? Untuk achieve Dubai, Anda harus achieve ke Dubai. Jangan bantu downlink ke Dubai, Anda nggak ke Dubai, itu konyol. Anda, di mana-mana orang kalau ke puncak, dia ke puncak dulu, baru bantu orang ke puncak. Sama, di Dubai, bulan ini, Anda harus achieve Dubai. Ingat, bulan ini, Maret, Anda harus achieve ke Dubai. Bulan ini. Bulan depan, cari tiket untuk keluarga dan kerabat dekat. Bulan depan. Sisanya kita bantu downline sama prospek. Bantu. Pertanyaannya, jangan nanti Anda bantu mereka, Anda sendiri butuh bantuan. Jangan Anda bantu mereka, Anda aja belum achieve. Itu konyol. Bulan ini Anda bisa kejar. Kejar tuh sekarang, Bu. Jangan nanti udah mepet. Karena nanti kita ada mungkin kayak 200 achiever pertama akan naik pesawat beda. Betul ya Pak Ernest ya, kalau nggak salah ya? Kenapa? Karena, tunggu. Pak Ernest kayaknya kemut nih. Oh, enggak. Udah. Kenapa? Karena pesawat 3.000 orang untuk ke Dubai nggak bisa. Kita harus pakai airlines, beberapa airlines gila-gilaan. Jadi kayaknya nanti achiever pertama yang cepat akan dapat treatment pesawat yang beda, itu jelas. Makin akhir, makin beda pesawatnya. Karena pesawat ke Dubai kemarin cuma berapa doang ya Pak ya, yang direct ya? Iya, jadi ada yang Emirates yang direct, ada beberapa yang direct. Jadi ya itu cuma berapa ratus maksimum. Kalau 3.000 nanti kita pakai semua airlines, jadi nggak bisa milih. Jadi Anda yang dapat duluan, nanti kita akan announce sampai 100 pertama atau 200 pertama itu mungkin pakai yang direct gitu. Emirates mau kalau nggak terus next one-nya ya nggak ada pilihan lagi. Kita mesti pakai, ada yang menuju ke Manila dulu, ada yang ke mana dulu. Pokoknya kita pakai semua pesawat yang ada, tapi semua pesawatnya bukan ini ya, pokoknya pesawat yang bagus, tapi tetap ada mendarat di transit dulu gitu. Jadi kalau ini siapa cepet dia bisa dapat yang direct. Kita semua pengen yang direct sih. Tapi sayangnya nggak bisa. Betul, karena 3.000 orang ya. Bapak Ibu harus tahu. Siapa dulu yang achieve pasti dapat treatment yang beda. Kenapa? Karena kita order sesuai yang achieve dulu. 3.000 orang. Next.
ini belum siap, AFC International Academy kok delay terus, bukan dari kami, karena AFC International Academy ini yang di Jepang masih ngurus izin untuk kita yang bukan Japanese, jadi butuh waktu. Dan namanya izin ya, kita ikuti aja prosesnya. Anda boleh loh sharing informasi tentang Facebook, website, atau Instagram tentang AFC. Yang nggak boleh pakai nama AFC Life Science-nya nggak boleh. Saya masih lihat banyak, tapi kita lagi tegur. Kalau ditegur nggak boleh bandel ya Bapak Ibu ya. Nanti sanksinya berat, suspend. Nggak boleh di e-commerce, e-marketplace. Nggak boleh sama sekali. Ada nggak? Ada. Tapi ditangkap kalau dapat loh. Percaya nggak saya udah dapat banyak. Saya di polisi ini udah 12 kasus. Nanti saya kasih kasus paling baru ya. Soalnya polisi sekarang lagi ngurusin corona, jadi kita belum progress update selanjutnya. Tapi kita adalah company yang udah jaga ini selama 2 tahun. Saya anggap kita termasuk salah satu perusahaan network marketing yang jaga sangat baik. Dibikin nggak ada sama sekali, nggak mungkin Bapak Ibu. Semua orang bisa bikin kok, ini masalahnya. Yang penting harganya kita bisa jaga. Yang penting kalau ada terjadi, company bikin tindakan. Betul nggak? Anda bisa cek sendiri apa yang Anda temuin, linknya, 2 hari kemudian Anda klik lagi linknya. Masih ada nggak? Pasti nggak ada. Karena kami bekerja. Nggak perfect. Iya, nggak perfect. Masih bisa banyak di-improvement? Bener masih bisa. Tapi kita terus bekerja. Kita keep suspend orang banyak. Makin banyak dapat orang. Karena kita kerjasama sama kriminal khusus di polisi, Polda Metro Jaya. Dia bisa langsung kita report, langsung diurusin. Reward, kita mau bikin reward baru. Jadi kalau ada orang, Anda bisa buktiin orang jual di bawah harga, Bapak Ibu. Buktiin siapa orangnya. Jangan Anda dari online kasih saya minta hadiah. Itu yang berat, Pak. Anda bisa buktiin. Teman Anda jual di bawah harga, buktiin. Chatnya ini semua. Dapat reward 1.650. Kalau dia di atas samurai, dapat rewardnya 19.800. Nanti saya mau bikin nih, di atas Shogun, nanti rewardnya bisa kita kasih sampai 100 jutaan lebih deh. Kalau dia di atas Shogun. Nanti kita update soal ini ya. Jangan jual di bawah harga, Bapak Ibu. Kenapa? Satu, cepat atau lambat saya pasti tahu Anda. Percaya sama saya deh. Cepat atau lambat saya pasti tahu Anda. Nomor 2 adalah nggak bisa Anda makan duit begituan. Percaya sama saya deh. Nggak akan berkah, Bu. Di luar sana ada orang mati-matian kerja jujur. Anda yang jual di bawah harga, Anda secara nggak langsung juga mengkhianati mereka. Anda secara nggak langsung juga zolimi mereka. Mereka yang kerja jujur, mati-matian buat AFC, saya mau kasih tahu ke Anda. Jual 1 box itu susah loh. Betul nggak? Saya roadshow ke kota-kota, saya tahu jual 1 box susah. Dan orang yang jual di bawah harga ini, penyakitnya, Anda bikin orang lebih susah lagi, Bapak Ibu. Orang cari rezeki benar-benar halal, mati-matian, dan Anda tambahin susah. Itu dosanya Anda di Anda. Dan pasti Anda panenin. Pasti Anda tuai apa yang Anda bikin. Ini tim legal saya, Pak Anas, dia adalah Sekjen Pradi. Anda bisa tahu, cari sendiri nama dia, siapa dia. Semua orang menjadi pengacara itu harus lewat Pradi. Dan dia adalah sekjennya. Dia adalah orang tim legalnya perusahaan, Bapak Ibu. Dia yang jaga perusahaan secara legalitas. Dan dia juga yang akan fight di online untuk pastiin orang yang kita laporin beneran di penjara. Pasti. Oke, undercutting merupakan tanggung jawab bersama hingga 3 level ke bawah. Kalau di bawah Anda, 1 tahun ada lebih dari kasus 5 undercutting. 3 level Anda nggak berhak juga dapat annual rank. Karena kami nggak percaya di bawah Anda undercutting dan Anda nggak tahu. Cuma 3 level ke bawah. Perusahaan ini akan long term, bukan karena perusahaannya, tapi karena kita semua jaga sama-sama. Perusahaan ini akan long term, kalau kita semua jaga sama-sama, sayangi sama-sama, dan peduli juga. Jangan, dia undercutting, ya udahlah nggak peduli. Anda harus ikut aktif di gerakan ini. Orang tanya ke saya, gimana perusahaan ini long term? Saya bilang, perusahaan doang bikin long term nggak bisa. Harus sama leadernya, harus bersama-sama. Oke Bapak Ibu, acara LOP selesai, pas 2 jam, panjang banget, nggak sadar ada terus 400 nemenin. Kalau ada apa-apa boleh chat. Ini Pak Ernest boleh. Achieve Dubai nanti saya ada berapa ya? Ayo, ada yang mau nanya, kita buka open. Di unmute dulu kali ya semuanya. Emang ini kayaknya masih unmute loh. Ini pada mute. Oh, di unmute. Pada mute. Nanti dulu. Nggak bisa lah 400 orang. Chat aja. Chat yang mau nanya. Makasih, kami sayang kalian. Makasih Pak Niko, Pak Enas, kami sayang kalian.
Amin, amin. Semua stay safe ya. Ayo yang mau nanya boleh nanya. Saya sambil minum ya. Thanks guys, thanks. Ingat semua Bapak Ibu ya. Kita di AFC. Kita di AFC. Kita di AFC harus jadi orang yang baik. Kita harus jadi orang yang lebih baik. Kok boleh ya? Kok boleh ya? Nanti saya kasih videonya yang udah saya record ini.